Matahari pagi menciptakan bayangan panjang di SPBU milik Mike. Peggy Thompson, yang berumur 9 tahun, menghitung uang logam dari dompet unicorn kecilnya, sementara anjing gembala Jermannya, Max, duduk tegak di sampingnya, mata kuningnya tidak pernah lepas dari pemiliknya yang masih muda. Momen damai itu pecah ketika raungan sepeda motor yang dahsyat memenuhi udara. 15 sepeda motor mengepung mereka, krom berkilauan di bawah cahaya pagi. Seorang pria kekar dengan wajah penuh bekas luka turun dari motornya, mengenakan rompi kulit dengan gambar ular viper melingkar di tengkorak. Pelanggan lain berhamburan masuk, meninggalkan gadis kecil dan anjingnya sendirian di pulau beton. "Lihat apa yang kita punya di sini," pria yang menyebut dirinya Havok mencibir. Suaranya terdengar di seluruh tempat parkir, gadis kecil jalan-jalan dengan anak anjingnya. Postur Max berubah seketika, telinga tegak, otot menegang. Anjing itu tidak menggonggong atau menggeram, tetapi sesuatu dalam ketenangannya membuat beberapa pengendara motor mundur. Tangan Havok terulur, mencengkeram lengan kecil Peggy dengan kekuatan yang menyakitkan. "Di kota kami, gadis kecil harus membayar tol." Apa yang terjadi selanjutnya tampak terjadi dalam gerakan lambat. Peggy tidak berteriak atau meronta. Sebaliknya, dia membuat gerakan halus dengan tangan bebasnya, 3 jari terentang, lalu melengkung ke dalam. Transformasi pada Max sangat cepat dan menakutkan. Anjing gembala Jerman itu tidak menerjang atau menyerang. Sebaliknya, dia benar-benar diam, matanya terpaku pada Havok dengan fokus predator yang tampak mustahil bagi seekor binatang. Cibiran pengendara motor itu goyah. "Kendalikan anjingmu, nak." "Dia bukan anjing kampung," jawab Peggy, suaranya mantap, meskipun ada rasa takut di matanya. "Dan dia bukan orang yang harus kamu khawatirkan." Saat Peggy meraih teleponnya, sesuatu dalam ekspresi Havok bergeser dari kesombongan menjadi ketidakpastian. Apa yang tidak mungkin diketahui oleh Havok dan geng Viper bayangannya adalah bahwa pertemuan dengan seorang gadis kecil dan anjingnya ini akan memicu konflik yang akan mengubah kota Riverstone selamanya dan mengungkap rahasia yang telah terkubur sejak medan perang Afghanistan. Margaret Peggy Thompson bukanlah gadis berumur 9 tahun yang khas. Didiagnosis dengan autisme ringan pada usia 4 tahun, dia hidup di dunia di mana pola yang jelas memberikan kenyamanan dan hewan lebih masuk akal daripada manusia. Rambut merah tembaganya membingkai wajah yang bertabur bintik-bintik dan, di balik kacamatanya, mata hijau tua mengamati dunia dengan fokus yang luar biasa. Sejak kematian ibunya 2 tahun lalu, Peggy menemukan suaranya melalui Max, anjing gembala Jerman, yang berfungsi sebagai anjing terapi dan pelindungnya. Ikatan mereka melampaui kepemilikan hewan peliharaan biasa. Max telah dilatih secara khusus oleh ibunya, Catherine Thompson, yang pernah menjadi pawang ke-9 yang paling dihormati di Angkatan Darat sebelum kanker merenggut nyawanya terlalu cepat. Rumah bagi Peggy adalah sebuah rumah sederhana 2 lantai di Maple Street di Riverstone, Virginia, dengan populasi 8.742 jiwa, di mana semua orang tahu urusan orang lain. Di malam hari, dia sering mendengar ayahnya mondar-mandir, berjuang melawan pertempuran dalam pikirannya yang tidak pernah benar-benar berakhir. Ketika dia kembali dari Afghanistan, Kolonel Jack Iron Jack Morrison mendapatkan julukannya dengan selamat dari ledakan IT yang menewaskan 3 anak buahnya. Bekas luka fisik telah sembuh, tetapi luka psikologis tetap terbuka, membuat membesarkan seorang putri berkebutuhan khusus sendirian menjadi semakin menantang. Iron Jack bukan sekadar veteran biasa. Dia adalah pemimpin yang dihormati dari Veteran Guard, sebuah klub motor yang seluruhnya terdiri dari veteran tempur. Mereka bukanlah orang-orang yang melanggar hukum. Kebanyakan dari mereka memiliki pekerjaan tetap sebagai mekanik, guru, atau pemilik bisnis, tetapi ketepatan dan persaudaraan militer mereka tetap utuh. Mereka berkumpul setiap minggu di balai VFW lama, di mana suara tawa kadang-kadang menerobos pemahaman bersama tentang trauma yang mengikat mereka bersama. Bagi pria dan wanita ini, klub itu bukan tentang pemberontakan. Itu tentang kelangsungan hidup. Shadow Vipers telah bergulir ke Riverstone 6 bulan lalu, mendirikan klub bose mereka di sebuah gudang yang ditinggalkan di tepi kota. Pemimpin mereka, Marcus Havok Reynolds, memerintah melalui intimidasi. Apa yang hanya sedikit orang tahu adalah bahwa di balik fasad kekerasannya terdapat dendam pribadi. Adiknya, Samuel, telah kembali dari perang, lumpuh dari pinggang ke bawah, dengan tunjangan pemerintah yang hampir tidak menutupi perawatan dasar. Dalam pikiran Havok, militer telah menghancurkan saudaranya dan kemudian meninggalkannya, menciptakan kebencian khusus bagi siapapun yang terhubung dengan angkatan bersenjata. Gengnya secara sistematis mulai menekan bisnis lokal untuk mendapatkan uang perlindungan, dengan fokus khusus pada perusahaan milik veteran. Sheriff Roberts, yang kekurangan staf dan kekurangan dana,
tidak bisa berbuat banyak selain mendokumentasikan meningkatnya ketegangan. Setiap Selasa pagi mengikuti rutinitas yang sama untuk Peggy Thompson. Ayahnya akan menurunkannya di Diana S. Diner di mana dia akan makan panekuk dengan ibu baptisnya, Diana, lalu berjalan 3 blok ke SPBU milik Mike bersama Max untuk membeli buku komik mingguan sebelum menuju sesi terapinya. Diana telah menjadi sahabat ibunya sejak sekolah menengah dan mempertahankan ritual itu secara religius. Setelah kepergian Catherine, keteraturan itu menghibur Peggy di tengah dunia yang menjadi semakin kacau. Ingat, langsung ke sana dan kembali, kata Diana, menyesuaikan ransel merah Peggy. Dr. Martinez mengharapkanmu pukul 10. Peggy mengangguk serius. Aku tahu jalannya. Max juga tahu. Pagi bulan September membawa sedikit petunjuk musim gugur, daun-daun baru mulai berubah di tepinya. Max berjalan dengan sempurna di sisi Peggy, pelatihan militernya terlihat jelas di setiap langkah terukur. Bagi pengamat biasa, dia tampak sebagai hewan peliharaan yang berperilaku sangat baik, tetapi tali kekang yang dirancang khusus dengan tanda-tanda militer yang halus, menceritakan kisah yang berbeda kepada mereka yang tahu apa yang harus dicari. Cari Jimmy Carson. Pelayan berusia 20-an di SPBU milik Mike melambai dari belakang konter saat bel mengumumkan kedatangan mereka. Selamat pagi, Nona Peggy. Komik Astro Girl barumu disimpan di belakang konter. Terima kasih, Jimmy, jawab Peggy dengan formalitas hati-hati yang dia gunakan dengan semua orang kecuali ayah dan Max. Dia bergerak metodis melalui toko, memilih sebotol air dan sekantong kecil makanan anjing untuk Max, meletakkannya di konter dengan gerakan yang tepat. Rutinitas damai itu pecah dengan kedatangan Shadow Vipers. Sepeda motor mereka masuk ke tempat parkir seperti kawanan, mematikan mesin secara bersamaan dalam apa yang tampak seperti tampilan intimidasi yang dikoreografikan. Wajah Jimmy kehilangan warna. Tidak lagi, gumamnya, meraih teleponnya untuk ketiga kalinya minggu ini, Max segera memposisikan dirinya di antara Peggy dan pintu. Perilakunya bergeser secara halus dari teman menjadi penjaga tanpa perintah diberikan. Peggy merasakan detak jantungnya meningkat tetapi fokus pada teknik pernafasannya. 4 hitungan masuk, tahan selama 7, keluar selama 8, seperti yang diajarkan oleh terapisnya. Bel berdering dengan kasar saat Havok masuk, diapit oleh 2 pria lain yang rompinya mengidentifikasi mereka sebagai Snake dan Diesel. Yang terakhir lebih ramping dari yang lain, dengan mata menghitung yang segera menilai penghuni toko. Nah, kalau bukan Jimmy Bao? Havok mengumumkan, menampar konter cukup keras untuk membuat pajangan permen bergetar. Kami di sini untuk membahas kontribusimu pada pengembangan bisnis lokal. Jimmy menelan ludah. Aku sudah bilang kemarin aku tidak memiliki tempat ini. Tuan Mike akan kembali besok. Kamu perlu berbicara dengannya. Lihat, bukan begitu cara kerjanya, jawab Havok, suaranya merendah menjadi geraman mengancam. Setiap bisnis berkontribusi, bukan besok, hari ini. Peggy berdiri membeku di rak buku komik, jari-jarinya mencengkeram erat tali kekang Max. Dia mencoba membuat dirinya tidak terlihat, tetapi mata tajam Diesel sudah mendaftarkan kehadirannya. Kamu punya pelanggan, Jimmy, amatinya, nadanya berbeda dari Havok, lebih tenang, lebih terukur, tetapi entah bagaimana lebih meresahkan. Havok berbalik, memperhatikan Peggy dan Max untuk pertama kalinya. Sesuatu dalam ekspresinya bergeser dari intimidasi menjadi kebencian yang sebenarnya. Anjing militer, dia meludah, mengenali tatapan Max seketika. Coba tebak, ayahmu seorang tentara. Peggy tidak menjawab, tetapi dagunya sedikit terangkat, sebuah gerakan yang secara tidak sadar mencerminkan pembangkangan ayahnya. Havok bergerak mendekat, menjulang di atas gadis kecil itu. Aku bertanya padamu sebuah pertanyaan. Nak, apakah ayahmu bermain tentara? Kolonel, koreksi Peggy secara refleks, segera menyesalinya saat wajah Havok menjadi gelap. Kolonel, ya? Wah, bukankah itu istimewa? Dia mengelilingi Peggy dan Max, anjing gembala Jerman itu berputar di tempat untuk mempertahankan posisi antara ancaman dan tanggung jawabnya. Tipe militer berpikir mereka lebih baik dari semua orang, lebih baik dari orang-orang seperti kami. Tinggalkan dia sendiri, Jimmy memanggil, suaranya retak. Dia hanya seorang anak kecil. Hanya mengajarkan pelajaran hidup, Jimmy Bao. Havok meraih ke bawah tiba-tiba meraih ransel Peggy. Mari kita lihat apa yang dibawa oleh Putri Kolonel. Reaksi Max sangat cepat, geraman rendah dan terkendali yang tidak membawa peringatan, hanya janji. Beberapa pengendara motor yang telah masuk di belakang Havok bergeser dengan tidak nyaman. Anjing itu terlihat serius, gumam Snake,
mundur selangkah. Itu hanya anjing kampung, jawab Havok, tetapi tangannya ragu-ragu sebelum rebut ransel dari bahu Peggy, melemparkan isinya ke lantai. Komik, buku kerja terapi, dan foto Catherine berbingkai dalam seragam militer hancur di lolium. Sesuatu berubah dalam ekspresi Peggy saat dia menatap gambar ibunya yang rusak. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena ketakutan. Dia membuat gerakan halus, 3 jari terentang lalu melengkung ke dalam, sinyal khusus yang telah diajarkan ibunya untuk situasi bahaya ekstrim. Max tidak menerjang atau menggonggong. Sebaliknya, dia benar-benar diam, senjata yang dikendalikan, menunggu penyebaran akhir. Pergeseran dalam perilaku anjing itu cukup terasa sehingga bahkan Havok merasakannya mengambil langkah mundur tanpa sadar. Kendalikan anjingmu, nak, dia memperingatkan, keberaniannya sedikit goyah, sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Suara Peggy, ketika keluar memegang keteguhan yang membantah usianya. Namanya Max. Dia adalah anjing pekerja militer ibuku di Afghanistan. Dia menemukan 37 IT dan menyelamatkan 114 tentara, dan kehususan angka-angka itu mendarat dengan dampak yang mengejutkan. Bahkan Havok tampak sesaat dilucuti oleh informasi itu. Mata Diesel menyipit dengan minat profesional. MWD, unit apa? Sebelum Peggy bisa menjawab, Havok meraih lengannya, kesabarannya menguap. Aku tidak peduli jika anjing kampung ini menyelamatkan presiden. Di kota ini setiap orang menunjukkan rasa hormat. Max tidak bergerak, tetapi suara baru muncul dari jauh di dadanya, bukan geraman, tetapi sesuatu yang lebih primitif. Jimmy dengan panik menghubungi teleponnya. Polisi tidak akan sampai di sini setidaknya selama 15 menit, kata Havok dengan senyum kejam. Banyak waktu bagi kami untuk menyelesaikan percakapan kami. Peggy tidak melawan cengkeramannya. Sebaliknya, dia perlahan meraih sakunya dengan tangan bebasnya dan mengeluarkan teleponnya. Aku tidak menelepon polisi, katanya pelan. Siapa kalau begitu, ayahmu? Havok mengejek, tetapi sesuatu dalam ketenangan Peggy membuatnya lebih takut daripada air mata. Apakah kamu tahu apa yang ibuku ajarkan padaku sebelum dia meninggal? Peggy bertanya, jarinya melayang di atas panggilan cepat, dia berkata, keberanian sejati bukan tentang menjadi yang terkuat atau yang paling menakutkan, ini tentang mengetahui kapan harus meminta bantuan. Telepon terhubung dan Peggy mengucapkan 6 kata yang akan mengubah Riverstone selamanya. Ayah, kami membutuhkan veteran guard. Suara itu datang lebih dulu, gemuruh samar yang terus bertambah keras sampai memenuhi SPBU kecil itu dengan kehadirannya yang dahsyat. Sepeda motor, lusinan dari mereka, mesin mereka disinkronkan dengan cara yang berbicara tentang ketepatan militer daripada pemberontakan yang kacau. Veteran guard telah tiba. Havok melepaskan lengan Peggy, mendorongnya ke belakang saat dia bergerak menuju pintu. Max segera memposisikan dirinya di sampingnya, pelatihannya mencegahnya menyerang tanpa perintah, meskipun ancaman jelas bagi tanggung jawabnya. Melalui jendela depan yang besar, mereka menyaksikan veteran guard membentuk perimeter yang sempurna di sekitar SPBU. Mereka adalah sepeda, diatur dengan ketepatan taktis untuk memblokir semua potensi rute pelarian. Kolonel Iron Jack Morrison turun lebih dulu, melepas helmnya untuk mengungkapkan rambut perak pendek dan wajah yang lapuk oleh matahari dan pengalaman. Rompi kulitnya tidak memuat tambalan mencolok, hanya bendera Amerika sederhana dan insignia unitnya. Pengendara lain mengikuti kepemimpinannya, menciptakan dinding veteran yang mewakili setiap cabang layanan dalam berbagai konflik. Mereka tidak terburu-buru atau berteriak. Disiplin mereka lebih mengintimidasi daripada tampilan agresi apapun. Ini adalah kesalahan, gumam Snake kepada Havok, mengamati para veteran dengan gelisah. Setidaknya ada 30 dari mereka. 43, koreksi Diesel dengan tenang, penilaiannya otomatis dan profesional. Semua veteran tempur, berdasarkan formasi dan pendekatan mereka. Iron Jack masuk sendirian, matanya segera menemukan Peggy memindai dirinya untuk mencari cedera dengan efisiensi cepat seorang petugas medis tempur. Kamu baik-baik saja, Pex? Dia bertanya, suaranya sengaja tenang. Peggy mengangguk sekali ketenangannya, luar biasa untuk seorang anak seusia itu. Mereka menghancurkan gambar ibu, katanya, menunjuk ke bingkai yang hancur. Sesuatu yang berbahaya melintas di mata Iron Jack saat dia mengalihkan perhatiannya ke Havok. Kedua pria itu saling menilai dengan kelelahan predator alpha, tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan dengan membuang muka terlebih dahulu. Putrimu perlu belajar rasa hormat, kata Havok, berusaha mempertahankan keberaniannya meskipun kalah jumlah. Sepertinya bagiku, jawab Iron Jack dengan kelembutan menipu, bahwa kamu mencampur adukan rasa hormat dengan rasa takut.
Kesalahan di antara orang-orang yang tidak pernah mendapatkan yang pertama. SPBU telah menjadi teater ketegangan, dengan Jimmy dan beberapa pelanggan lain menempel di dinding jauh, penonton yang tidak mau ikut serta dalam konfrontasi di luar. Veteran Guard mempertahankan posisi mereka, sabar dan tak tergoyahkan. Kita selesai di sini? Diesel bertanya dengan tenang, nada pragmatisme dalam suaranya yang menembus kebanggaan pemimpinnya. Kita kalah jumlah dan kalah posisi. Wajah Havok memutar dengan penghinaan dan amarah. Tetapi bahkan dia tidak bisa mengabaikan realitas taktis. Ini belum berakhir, janjinya, tatapannya beralih antara Iron Jack dan Peggy. Tidak dalam waktu dekat. Untuk hari ini, sudah, jawab Iron Jack dengan datar. Putriku dan aku akan pulang sekarang. Aku sarankan kamu dan anak buahmu melakukan hal yang sama. Shadow Vipers mundur dengan martabat sebanyak yang bisa mereka kumpulkan. Sepeda motor mereka meraung dengan kekuatan yang tidak perlu saat mereka keluar dari tempat parkir. Hanya setelah mereka menghilang, Iron Jack berlutut ke tingkat Peggy. Ketenangannya memberi jalan pada kepedulian kebapaan. Aku sangat menyesal, sayang, katanya dengan hati-hati mengumpulkan pecahan foto Katerine. Kita akan memperbaikinya sebaik mungkin. Pada siang hari, berita tentang konfrontasi telah menyebar di seluruh Riverstone. Di Diana S. Dinner, pendapat membagi kerumunan makan siang sejelas bilik vinil yang memisahkan mereka. Para veteran menunjukkan siapa bosnya, kata Tom Mason, pemilik toko perangkat keras yang telah membayar uang perlindungan kepada Shadow Vipers selama 3 bulan. Sudah saatnya seseorang melawan para preman itu. Dan apa yang terjadi ketika para veteran tidak ada di sekitar? Balas Sarah Williams, kepala sekolah dasar. Apakah kamu pikir para pengendara motor itu hanya akan menyelinap pergi dengan ekor di antara kaki mereka? Mereka akan kembali dan mereka akan marah. Sheriff Roberts duduk di konter menyeruput kopi dengan permulaan migrain pada usia 62, dengan 30 tahun di penegakan hukum. Setelah tur di Vietnam, dia menyadari situasi yang meningkat. Jack, katanya ketika Iron Jack masuk bersama Peggy dan Max, kita perlu berbicara secara pribadi. Kantor sheriff adalah bukti kendala anggaran kota, lolium yang retak, lemari arsip kuno, dan mesin kopi yang telah melihat setidaknya 4 pemerintahan. Roberts menutup pintu, menawarkan Peggy permen lollipop dari laci mejanya sebelum berbicara dengan ayahnya. Ini akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik, katanya tanpa mukadimah. Aku hanya memiliki 2 deputi untuk seluruh kabupaten. Polisi negara bagian diregangkan tipis. Aku tidak bisa memberikan perlindungan 24 jam untuk setiap bisnis di kota. Iron Jack mengangguk tanpa terkejut. Kami tidak memintamu untuk itu. Veteran Guard dapat menangani keamanan. Keadilan main hakim sendiri bukanlah jawabannya, Roberts memperingatkan, Shadow Vipers ini. Mereka bukan hanya pembuat onar lokal, mereka memiliki hubungan dengan organisasi yang lebih besar. Mereka telah membangun rute perdagangan melalui 3 kabupaten. Semakin banyak alasan untuk melawan mereka sekarang, Iron Jack berpendapat, sebelum mereka menancapkan akar mereka lebih dalam. Peggy duduk dengan tenang, tanpa asyik membuka permen lollipopnya. Sementara Max meletakkan kepalanya di lututnya. Tetapi dia mendengarkan setiap kata, menyimpan informasi dengan ketepatan yang cermat yang menjadi ciri pemikirannya. Mereka akan menargetkanmu secara langsung sekarang, kata Robert, suaranya melembut saat dia melirik Peggy. Bukan hanya para veteran, keluargamu, gadis kecil itu, aku tahu. Iron Jack mengakui rahangnya menegang. Kami sudah memulai persiapan. Sementara itu, di gudang yang ditinggalkan yang berfungsi sebagai klubhouse Shadow Vipers, Havok mondar-mandir dengan marah, membalik kursi dan melemparkan botol kosong ke dinding saat gengnya menyaksikan dengan gelisah. 1 panggilan telepon, dia mendesis, 1 panggilan telepon dan para mantan militer itu berkumpul seperti mereka masih berseragam. Siapa yang menurut Kolonel Sok benar itu? Diesel mengamati dari sudut ekspresinya, bijaksana daripada marah. Mereka terorganisir, amatinya, disiplin. Ini tidak akan seperti mengintimidasi pemilik bisnis dan menakuti remaja. Aku tidak peduli jika mereka nafisil, bentah Havok, ini wilayah kita sekarang. Dan gadis kecil itu, dia adalah kuncinya, titik lemah kolonel. Gadis itu memiliki anjing militer, Diesel menunjukkan nada hormat profesional dalam suaranya. Itu bukan hewan peliharaan, itu senjata dengan gigi. Senyum Havok jelek dengan kebencian. Kalau begitu kita harus menetralisirnya. Bukan? Buat beberapa panggilan. Aku ingin setiap Shadow Viper dalam 100 mil berada di Riverstone pada besok hari.
Sudah waktunya kota ini belajar apa yang terjadi ketika orang tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas. Saat malam tiba di Riverstone, kedua belah pihak bersiap untuk konflik yang akan menguji tidak hanya kekuatan mereka tetapi juga jiwa komunitas. Dan di pusatnya semua itu adalah seorang gadis berusia 9 tahun yang memahami lebih banyak tentang keberanian dan kesetiaan daripada yang akan dipelajari oleh kebanyakan orang dewasa dalam seumur hidup. Menjelang fajar, Veteran Guard telah membangun kehadiran pelindung di seluruh Riverstone. Tim yang terdiri dari 2 orang berpatroli di jalan-jalan utama dengan sepeda motor mereka, sementara yang lain menempatkan diri di luar bisnis utama. Iron Jack mengubah garasinya menjadi pusat komando darurat, dengan peta kota yang dipasang di papan kayu lapis dalam pengaturan komunikasi yang akan membuat para ahli taktik militer terkesan. Para veteran beroperasi dengan efisiensi pria dan wanita yang tidak pernah benar-benar meninggalkan pelatihan mereka. Rutinitas pagi Peggy telah diubah demi keselamatan. Alih-alih berjalan ke sekolah, dia sekarang naik bersama Nyonya Bennett, teman ayahnya, yang putranya menghadiri program pendidikan khusus yang sama. Max menemaninya kemana-mana, rompi anjing pelayanannya, memastikan dia bisa tetap di sisinya sepanjang hari sekolah. Para guru telah diberi pengarahan tentang situasi tersebut, meskipun rinciannya telah dibersihkan untuk menghindari menakut-nakuti anak-anak lain. Ingat, Peggy, Iron Jack menginstruksikan saat dia memeriksa ranselnya, jika ada sesuatu yang terasa salah, apapun itu, kamu gunakan teleponmu. 1 tombol dan aku akan berada di sana. Peggy mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, ayah, Max juga tahu. Shadow Vipers melakukan langkah pertama mereka di tengah minggu. 2 sepeda motor terlihat mengelilingi Jefferson Elementary selama jam istirahat, melewati pagar tempat anak-anak bermain perlahan-lahan. Para pengendara tidak melakukan gerakan agresif, tetapi pesan mereka jelas, mereka tahu kemana Peggy pergi ke sekolah. Veteran Guard segera menanggapi dengan 4 anggota yang membangun posisi di sekitar perimeter sekolah sementara Kepala Sekolah Williams memberlakukan kebijakan jam istirahat di dalam ruangan sementara. Mereka menguji waktu respons kita, Iron Jack memberitahu Sarah Chin, salah satu dari sedikit anggota wanita Veteran Guard dan mantan perwira intelijen, melihat seberapa cepat kita bereaksi, sumber daya apa yang kita komitmenkan, pengintaian klasik. Sarah setuju memperbarui catatan pengawasan mereka. Yang membuatku khawatir adalah minat mereka pada sekolah. Mereka memberi sinyal bahwa mereka bersedia menargetkan anak-anak. Bukan anak-anak, Iron Jack mengoreksi dengan suram, anakku, ini pribadi, untuk Havok. Konfrontasi sekarang meningkat pada hari berikutnya ketika Max menjadi sasaran. Peggy dan teman-teman sekelasnya kembali dari perpustakaan ketika sebuah truk pickup berbelok dengan sengaja menuju trotoar tempat mereka berjalan dalam garis rapi. Anak-anak berhamburan, berteriak ketakutan saat truk naik ke trotoar. Max bereaksi seketika, mendorong Peggy dengan tubuhnya sebelum kendaraan itu bisa menabraknya. Anjing gembala Jerman itu tidak seberuntung itu. Bumper truk mengenai kaki belakangnya, membuatnya terhuyung-huyung melintasi rumput dengan lolongan kesakitan yang menghantui mimpi buruk Peggy selama berminggu-minggu sesudahnya, memar ganda dan pinggul terkilir. Banyak memar dan pinggul terkilir, dokter hewan memberitahu Iron Jack saat Peggy duduk di samping meja perawatan Max, tangan kecilnya bertumpu pada bentuk tubuhnya yang dibius. Dia akan membutuhkan operasi untuk memperbaiki kerusakan dengan benar. Ini akan mahal dan pemulihannya akan memakan waktu berbulan-bulan. Berapapun biayanya, kata Iron Jack tanpa ragu-ragu, anjing itu menyelamatkan hidup putriku. Serangan terhadap Max memicu reaksi komunitas tidak seperti apapun yang pernah dilihat Riverstone sebelumnya. Pertemuan balai kota malam itu meluap kapasitasnya, dengan warga tumpah ke halaman di luar, berusaha mendengarkan melalui jendela terbuka. Wali Kota Wilson, seorang pria yang berhati-hati secara politik, biasanya lebih memperhatikan peraturan zonasi daripada konfrontasi, mendapati dirinya menghadapi seorang populis yang marah, menuntut tindakan. Polisi melakukan semua yang mereka bisa, dia bersikeras, keringat membasahi dahinya saat dia menghadapi kerumunan. Sheriff Roberts telah meminta dukungan tambahan dari polisi negara bagian. Omong kosong, interupsi Tom Mason berdiri dari kursinya di baris ketiga, tokoku telah membayar perlindungan selama 3 bulan. Aku telah mengajukan 6 laporan polisi. Tidak ada yang berubah, kecuali sekarang mereka mengejar anak-anak. Gumaman kerumunan tumbuh menjadi gemuruh yang marah. Sheriff Roberts mengambil mikrofon. Wajahnya yang lapuk muram. Kami sedang membangun kasus, mengumpulkan bukti, dan hal-hal ini membutuhkan waktu. Jika kita ingin dakwaan yang tetap. Dan sementara itu, apa? Tuntut Diana dari kedai makan. Kita hanya menunggu sampai seseorang terbunuh. Truk itu bisa saja menabrak salah satu dari anak-anak itu. Dari belakang ruangan,
Sebuah suara kecil menembus argumen orang dewasa. Ibuku selalu mengatakan bahwa melawan api dengan api hanya membakar segalanya. Kepala menoleh untuk menemukan Peggy berdiri di lorong, rambut merahnya berkilauan di bawah lampu neon. Iron Jack bergerak untuk mencegatnya, tetapi dia terus berbicara, suaranya semakin kuat. Sebelum dia meninggal, ibuku melatih anjing untuk melindungi tentara, katanya. Perlindungan terbaik bukan tentang menjadi menakutkan atau jahat, ini tentang menjadi pintar dan bekerja bersama. Ruangan itu terdiam. Orang dewasa sesaat terdiam oleh logika yang jelas dari seorang anak yang telah menghadapi lebih banyak kehilangan daripada kebanyakan dari mereka. Wali Kota Wilson merebut momen itu, mungkin melihat cara untuk mengalihkan kemarahan komunitas. Mungkin kita harus mempertimbangkan pendekatan strategis yang lebih terpadu, katanya dengan tawa gugup, dari mulut bayi keluar kebenaran. Seperti apa tepatnya? Tantang Sarah Williams, kepala sekolah, bergandengan tangan dan menyanyikan kumbaya sementara para preman ini meneror kota kita? Pertemuan itu berubah menjadi faksi. Setelah itu, mereka yang menganjurkan konfrontasi agresif, mereka yang mendukung proses hukum dan kelompok tengah yang berkembang mengakui bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang cukup. Melalui semua itu, Peggy duduk dengan tenang di samping ayahnya mengamati kekacauan orang dewasa dengan minat terpisah seorang antropolog mempelajari suku yang tidak dikenal. Kemudian, malam itu, ketika Iron Jack menyelimutinya ke tempat tidur, Peggy mengajukan pertanyaan yang telah terbentuk dalam benaknya sejak balai kota. Ayah, mengapa pria dengan ular di motornya begitu marah pada para veteran? Iron Jack duduk dengan berat di tepi tempat tidurnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kadang-kadang, sayang, orang menyalahkan orang lain atas hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Havok, pria dengan ular, saudaranya adalah seorang tentara yang terluka parah dalam perang yang sama di mana aku bertugas. Dia pulang berbeda, membutuhkan perawatan khusus, dan tidak ada cukup bantuan untuknya, seperti bagaimana ibu membutuhkan obat-obatan khusus yang terlalu mahal. Nafas Iron Jack tersendat pada paralel yang tidak terduga. Sesuatu seperti itu, tanya Peggy. Ya, Havok menyalahkan militer dan, oleh karena itu, siapapun yang terhubung dengannya atas apa yang terjadi pada saudaranya. Itu sebabnya dia membenci kita, karena kamu adalah seorang kolonel. Itu bagian dari itu, Iron Jack mengakui. Bagian lainnya adalah orang-orang seperti Havok membutuhkan seseorang untuk ditakuti, untuk merasa kuat. Ketika veteran Guard melawannya, kami mengambil kekuatan itu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh pria seperti dia. Peggy merenungkan hal ini, memprosesnya melalui pikirannya yang tertata unik. Apakah kakaknya juga membenci para veteran? Pertanyaan itu mengejutkan Iron Jack. Aku tidak tahu, Pegs. Aku belum pernah bertemu dengannya. Mungkin kita harus bertemu. Peggy menyarankan, pikirannya yang logis menemukan jalan langsung yang sering diabaikan orang dewasa. Ibu selalu berkata, memahami mengapa seseorang marah adalah langkah pertama untuk menciptakan perdamaian. Iron Jack tersenyum sedih, menyisir sehelai rambut dari dahinya. Ibumu adalah wanita yang sangat bijaksana, tetapi beberapa situasi terlalu rumit untuk solusi sederhana. Tidak ada yang sederhana tentang memahami orang, jawab Peggy dengan kebijaksanaan aneh yang kadang-kadang muncul dari otaknya yang berbeda. Itu hal tersulit yang ada. Hari berikutnya membawa sebuah wahyu tak terduga. Sarah Chin menerobos masuk ke pusat komando, sikapnya yang biasanya tenang terlihat terguncang. Kita mengalami kebocoran, dia mengumumkan kepada para veteran yang berkumpul. Seseorang di kepemimpinan kota memberi informasi kepada Shadow Viper. Ekspresi Iron Jack menjadi gelap, kau yakin? Truk yang menabrak Max. Truk itu tahu persis kapan dan di mana Peggy akan berjalan kembali dari perpustakaan. Itu bukan informasi yang dipublikasikan, itu jadwal internal sekolah yang berubah setiap minggu. Mungkin seseorang dari staf sekolah, usul Mike Donovan, mantan marinir yang sekarang bekerja sebagai tukang listrik paling dihormati di kota itu. Sarah menggelengkan kepalanya. Ini lebih besar dari itu. Mereka tahu pola patroli kita, rute mana yang sementara tidak tertutup selama pergantian shift. Informasi itu hanya ada di dua tempat, di sini dan di kantor serif tempat kita berkoordinasi dengan Roberts. Implikasi itu terasa berat di ruangan itu. Seseorang yang mereka percayai, seseorang dengan akses ke informasi resmi, mengkhianati mereka kepada Shadow Viper. Kita perlu mengeluarkan mereka, putus Iron Jack. Berikan informasi yang berbeda kepada sumber potensial yang berbeda, lihat detail mana yang sampai kembali ke Viper. Sementara itu, Sarah menekan Peggy, yang masih berisiko,
Max sedang dalam pemulihan dari operasi. Kita kewalahan menutupi kota 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Penyebutan operasi Max membawa kekhawatiran lain ke permukaan. Tagihan dokter hewan mencapai $112.000, uang yang tidak dimiliki Iron Jack, yang hidup dari pensiun militer sambil membesarkan anak berkebutuhan khusus. Dia telah membayar setengahnya dengan kartu kredit dan menjual sepeda motor vintage kesayangannya untuk menutupi sisanya. Tetapi tekanan keuangan itu adalah titik tekanan lain dalam situasi yang sudah tegang. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Peggy, dengan kebiasaannya mendengarkan dengan tenang ketika orang dewasa berpikir dia tidak memperhatikan, telah mendengar semuanya. Sore itu setelah sekolah, dia meyakinkan Nyonya Bennet untuk mengambil jalan memutar melewati klinik hewan tempat Max sedang dalam pemulihan. Sementara wanita baik hati itu mengobrol dengan resepsionis, Peggy menyelinap ke area perawatan, menemukan teman setianya di kandang besar, bagian belakangnya dibalut tebal. "Aku merindukanmu di rumah," bisiknya, menempelkan wajahnya ke pintu kandang. Ayah berpura-pura tidak khawatir, tetapi dia mondar-mandir sepanjang malam, seperti yang dia lakukan setelah ibu meninggal. Max merintih pelan, ekornya berdebam lemah di tempat tidurnya. "Orang jahat menyakitimu karena aku," lanjut Peggy. Air mata mengalir di pipinya, tetapi aku akan memperbaikinya. "Ibu mengajariku bagaimana caranya." Kebisingan di lorong memperingatkannya tentang seseorang yang mendekat. Dengan cepat, menyeka air matanya, Peggy mundur saat seorang pria tinggi dan kurus dengan pakaian bedah memasuki ruangan. Dia mengenalinya seketika, meskipun masker bedah menutupi separuh wajahnya. "Kau orang yang bernama Diesel," katanya, tidak menuduh atau ketakutan, hanya menyatakan fakta. Pria itu membeku, jelas tidak menyangka akan diidentifikasi oleh anak perempuan berusia 9 tahun. Setelah ragu sejenak, dia menarik maskernya, memperlihatkan mata yang sama penuh perhitungan yang dia ingat dari pom bensin. "Dan kau Putri Kolonel Morrison," jawabnya datar. "Kau seharusnya tidak berada di sini sendirian." "Kau juga seharusnya tidak," balas Peggy dengan logika sempurna. "Kau bukan dokter hewan atau teknisi." Senyum tipis menyentuh bibir Diesel, cermat, seperti ibumu. Referensi kasual tentang Catherine mengirimkan kejutan melalui Peggy. "Kau mengenal ibuku?" "Aku tahu tentangnya," Diesel mengklarifikasi, menjaga jarak hati-hati di antara mereka. Reputasinya, Catherine Thompson, adalah pelatih K9 terbaik yang pernah dimiliki tentara. "Anjing itu," dia mengangguk ke arah Max, sebagai bukti keahliannya. "Mengapa kau di sini?" Peggy bertanya langsung, "Apakah kau akan menyakiti Max lagi?" Sesuatu seperti pagar melintas di wajah Diesel. "Aku tidak ada hubungannya dengan itu." Menyerang hewan, terutama anjing pekerja militer. Dia tidak menyelesaikan pikirannya, tetapi rasa jijiknya tampak tulus. "Lalu mengapa?" Diesel mengamatinya sejenak sebelum menjawab, karena rasa ingin tahu profesional. "Anjing pekerja militer itu istimewa, tak ternilai harganya. Aku ingin melihat seberapa parah dia terluka." "Dia membutuhkan operasi mahal," kata Peggy. "Ayah menjual sepeda motornya untuk membayarnya." "Harley Softail ayahmu, tahun 93? Nada terkejut tulus memasuki suara Diesel. "Dia menyukai sepeda itu." "Dia lebih menyukaiku," jawab Peggy sederhana, "dan Max menyelamatkanku." Sebelum Diesel dapat menjawab, suara-suara di lorong mengumumkan kedatangan Nyonya Bennet dengan seorang anggota staf klinik. Dia mengganti maskernya, dengan cepat mengangguk sekali kepada Peggy sebelum menyelinap keluar melalui pintu belakang. Malam itu, sebuah amplop misterius dikirim ke rumah Morrison. Di dalamnya ada $6.000 tunai dan catatan yang bertuliskan sederhana, "Untuk tagihan medis anjing itu." Anjing pekerja militer pantas dihormati. Tidak ada tanda tangan, tetapi ekspresi Iron Jack, saat dia memeriksa uang itu, memberitahu Peggy bahwa dia memiliki kecurigaan tentang sumbernya. "Ayah," katanya, saat dia memasukkan uang itu ke dalam laci, jelas ragu-ragu untuk menerimanya. "Aku pikir tidak semua orang di Shadow Viper adalah orang jahat yang sama." Iron Jack menatapnya tajam. "Apa yang membuatmu mengatakan itu?" Peggy ragu-ragu, tahu dia harus menceritakan tentang pertemuannya dengan Diesel, tetapi merasakan secara intuitif bahwa melakukannya dapat menutup pintu yang perlu tetap terbuka. "Hanya perasaan," katanya. Seperti bagaimana beberapa anak di sekolah jahat karena teman-teman mereka menonton, tetapi berbeda ketika mereka sendirian. Iron Jack tampak menua di depan matanya, beban tanggung jawab terlihat di garis-garis baru di wajahnya. "Aku harap kau benar, Pax,"
Karena situasi ini semakin memburuk dan aku tidak melihat jalan keluar yang jelas yang tidak berakhir dengan orang-orang terluka. Dia tidak tahu betapa nubuat kata-kata itu akan terbukti. Keesokan harinya, saat Iron Jack bertemu dengan Sheriff Roberts untuk membahas potensi kebocoran, Bibi Peggy, Lisa, adik perempuannya, tiba tanpa diduga di rumah mereka. "Aku perlu bicara denganmu, Jack," katanya, ekspresinya tidak seperti biasanya serius. "Ini tentang Shadow Viper dan ini tentang aku." Wahyu yang menyusul akan mengubah seluruh konflik dengan cara yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun. Lisa, seorang perawat di rumah sakit daerah, telah berkencan dengan seorang pria selama 3 bulan, seorang pria yang dia kenal hanya sebagai Daniel, yang baru-baru ini mengungkapkan identitas aslinya kepadanya. Daniel, Snake Williams, tangan kanan Havok. Dia tidak seperti yang lain, Jack, dia bersikeras di hadapan keheningan kakaknya yang menggelegar. Dia mencoba untuk keluar sebelum semua ini dimulai. Sekarang dia terlalu dalam, takut akan apa yang mungkin dilakukan Havok jika dia mencoba untuk pergi. "Dan kau memberitahuku ini sekarang?" Suara Iron Jack sangat tenang, "Setelah putriku hampir terbunuh, setelah anjingnya ditabrak di jalan." "Dia telah memberiku informasi," Lisa melanjutkan dengan putus asa, "memperingatkanku ketika sesuatu yang besar direncanakan sehingga aku bisa menyampaikan berita kepadamu. Bagaimana menurutmu kau tahu untuk menempatkan orang-orang di sekolah hari itu?" "Itu bukan keberuntungan, Jack." Implikasi mengalir melalui pikiran taktis Iron Jack. "Dia sumbermu," katanya kepada Sheriff Roberts, yang tetap diam selama pengakuan Lisa. Roberts mengangguk sekali, salah satu dari mereka. "Informan rahasia adalah bagian yang diperlukan dari penegakan hukum dan kau tidak berpikir untuk memberitahuku bahwa adikku terlibat dengan Shadow Viper." Kontrol Iron Jack tergelincir, PTSD yang dia simpan dengan hati-hati mulai muncul dalam gemetar tangannya. "Tidak ada dasar," jawab Roberts tanpa permintaan maaf. "Semakin sedikit orang yang tahu semakin aman bagi semua orang yang terlibat, termasuk adikmu." "Ayah?" Suara Peggy datang dari ambang pintu tempat dia berdiri dengan piyama, bantal tempat tidur Max yang kosong di lengannya. Orang dewasa terdiam, tiba-tiba menyadari bagaimana suara keras mereka pasti terdengar di seluruh rumah. Apakah Bibi Lisa dalam masalah? Iron Jack menarik napas dalam-dalam, memaksa respons traumanya kembali ke kotaknya dengan disiplin terlatih dari seorang pria yang telah bertempur dalam pertempuran ini selama bertahun-tahun. "Tidak, sayang, Bibi Lisa membantu kita memahami beberapa hal tentang orang-orang yang menyakiti Max. Ini rumit, hal-hal dewasa." "Tentang saudara Havok?" tanya Peggy, pikirannya membuat koneksi yang mengejutkan orang dewasa. "Yang terluka dalam perang?" Lisa menatap keponakannya dengan rasa hormat yang baru ditemukan. "Ya, sebagian, Samuel Reynolds. Dia pasien di fasilitas perawatan tempat aku bekerja. Kadang-kadang dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Cedera sumsum tulang belakang dari ID di Afghanistan." Sesuatu bergeser dalam ekspresi Iron Jack, pengakuan yang mendarat seperti pukulan fisik. "Samuel Reynolds," ulangnya, "dari Operasi Airborne 173, Operasi Hammer Strike." Lisa mengangguk, bingung dengan reaksinya. "Kau mengenalnya?" Iron Jack merosot ke kursi, wajahnya pucat. "Aku adalah komandan dalam misi di mana dia terluka. Unitnya berada di bawah komandoku langsung." Wahyu itu menggantung di udara, mengubah seluruh lanskap konflik. Apa yang tampak seperti penargetan acak terhadap para veteran sekarang mengungkapkan dirinya sebagai sesuatu yang jauh lebih pribadi, dendam terhadap orang yang dianggap Havok bertanggung jawab atas kehidupan saudara laki-lakinya yang hancur. Serangan dimulai pada tengah malam dengan presisi terkoordinasi yang mengungkapkan bahwa strategi Havok telah berkembang di luar sekadar intimidasi. Shadow Viper menyerang secara bersamaan di beberapa lokasi di Riverstone, menargetkan bisnis yang dimiliki oleh para veteran atau mereka yang secara terbuka mendukung garda veteran. Alarm pertama datang dari toko perangkat keras Tom Mason, tempat kamera keamanan menangkap 3 sepeda motor berhenti di depan toko yang gelap. Para pengendara tidak repot-repot dengan hal yang halus. Molotov koktail menghancurkan jendela pajangan, api meletus seketika saat mereka meraung pergi ke malam. Dalam hitungan menit, laporan serupa membanjiri pusat komando Garda Veteran, Diana S. Diner, Mike S. Auto Reaper, VFW Hall, semua terbakar. Waktunya disengaja, diperhitungkan untuk meregangkan sumber daya pemadam kebakaran kota yang terbatas di luar kapasitas. Sheriff Roberts memobilisasi deputinya sementara Iron Jack mengerahkan Garda Veteran dalam tim respons, memprioritaskan lokasi di mana orang mungkin terjebak. Mereka menciptakan kekacauan, Sarah Chin mengamati dengan muram saat dia mengordinasikan komunikasi, membuat kita bereaksi daripada bertindak.
Iron Jack mengangguk, pelatihan militernya memungkinkannya untuk tetap tenang di luar meskipun ada krisis, taktik pengalihan klasik. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka alihkan dari kita? Jawaban datang dari sumber yang tidak terduga. Peggy, yang seharusnya sudah tertidur di tempat tidurnya, muncul di ambang pintu pusat komando. Max berjalan tertatih-tatih dengan tekad di sisinya. Meskipun jahitan bedah dan perbannya, gembala Jerman itu telah dipulangkan lebih awal dari klinik hewan sore itu. Masih berminggu-minggu dari pemulihan penuh, tetapi cukup stabil untuk kembali ke rumah, dia seharusnya tidak dapat menavigasi tangga dari kamar tidur Peggy. Namun disinilah dia, kewaspadaan terlihat di setiap garis tubuhnya. "Ayah," kata Peggy dengan urgensi yang tidak biasa. "Max membangunkanku." Sesuatu yang salah. Sebelum Iron Jack dapat menanggapi, ledakan memekakan telinga mengguncang malam, cukup kuat untuk mengguncang jendela. 1 mil jauhnya, melalui jendela pusat komando, cahaya oranye menerangi langit ke arah timur, arah Diana S. Diner. "Itu bukan Molotov," Sarah menyatakan, sudah meraih radionya. "Itu sesuatu yang jauh lebih besar, alat peledak improvisasi." Iron Jack mengkonfirmasi ekspresinya yang suram, tingkat militer. Ini baru saja meningkat di luar kekerasan jalanan. Saat kendaraan darurat berteriak menuju restoran, Peggy menarik dengan mendesak lengan ayahnya. "Ayah, dengarkan aku. Ini bukan hanya restoran." Max mencoba memberitahu kita sesuatu. Dalam kekacauan itu, sebagian besar orang dewasa akan mengabaikan kekhawatiran seorang anak, terutama yang melibatkan anjing, komunikasi yang seharusnya. Tetapi Iron Jack telah lama belajar bahwa hubungan putrinya dengan Max melampaui pemahaman biasa dan Chad telah melatih gembala Jerman itu dengan kemampuan yang melebihi hewan peliharaan standar. "Apa yang dia katakan padamu, Pax?" Dia terus melihat ke pintu, lalu kembali padaku, seperti ketika ibu mengajarinya untuk memimpin orang ke sesuatu yang penting. Mata Peggy mencerminkan api yang jauh yang terlihat melalui jendela. "Aku pikir dia tahu di mana mereka akan menyerang selanjutnya." Tampaknya tidak mungkin. Bagaimana Max bisa memiliki intelijen tentang target Shadow Viper? Namun Iron Jack telah melihat terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dalam pertempuran untuk mengabaikan intuisi putrinya secara langsung. "Sarah, pertahankan benteng. Aku perlu memeriksa sesuatu." Dengan Peggy dan Max memimpin jalan, mereka keluar rumah ke malam yang penuh kekacauan. Max bergerak dengan tekad yang menyakitkan, cederanya terbukti dalam gerbangnya, tetapi tujuannya tidak goyah. Dia memimpin mereka bukan menuju bisnis yang terbakar di pusat kota, tetapi ke arah yang berlawanan, menuju sekolah dasar Jefferson. "Sekolah?" Iron Jack bertanya saat mereka mendekati bangunan yang gelap. Mengapa mereka menargetkan? Kesadaran itu menghantamnya dengan kejelasan yang memuakkan. Sekolah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah tempat anak-anak veteran berkumpul setiap hari. Itu adalah simbol generasi masa depan, target psikologis utama. 3 sepeda motor diparkir di belakang gimnasium sekolah, pengendara mereka bekerja dengan efisiensi yang disengaja dalam bayang-bayang. Bahkan dari kejauhan, Iron Jack dapat mengidentifikasi bahan peledak yang ditempatkan pada titik-titik struktural utama, pola penghancuran yang sama yang telah dia lihat digunakan oleh insinyur tempur di Afghanistan. "Panggil Roberts," bisiknya kepada Peggy, menekan teleponnya ke tangan kecilnya, "beritahu dia kita membutuhkan semua orang di sekolah dasar segera. Kemudian bawa Max dan bersembunyi di pepohonan itu. Jangan keluar sampai aku datang untukmu." "Ayah, tidak, tidak ada argumen, Peggy, tidak kali ini." Shadow Viper begitu fokus pada tugas mereka sehingga mereka tidak melihat pendekatan Iron Jack sampai dia hampir sampai pada mereka. Bahkan kemudian, reaksi mereka tertunda karena terkejut. Mereka jelas tidak mengharapkan perlawanan di lokasi ini, percaya bahwa garda veteran sepenuhnya sibuk dengan kebakaran di seberang kota. Ini berakhir sekarang. Iron Jack mengumumkan suaranya, membawa kehadiran komando yang tak salah lagi yang pernah mengerahkan pasukan dalam pertempuran. Ketiga pria itu berputar ke arahnya, salah satu dari mereka meraih secara naluriah ke arah senjata di pinggangnya. Respons Iron Jack segera dan terukur. Dia tidak mengeluarkan senjatanya sendiri, tetapi posisinya bergeser dengan halus, siap untuk menetralkan ancaman jika perlu. Kolonel Morrison, salah seorang pria mengakui, melangkah ke cahaya redup untuk mengungkapkan fitur kurus diesel. "Kau seharusnya berada di pusat kota menyelamatkan bisnis terbakarmu dan kau seharusnya lebih pintar dari ini," jawab Iron Jack datar, "menyerang sekolah. Bahkan untuk Shadow Viper, itu melewati batas." "Perintah adalah perintah," jawab Diesel,
meskipun sesuatu dalam nadanya menunjukkan keengganan. Havok ingin Riverstone mengerti ada konsekuensi untuk pembangkangan dengan mengancam anak-anak. Apakah itu dirimu sekarang, Diesel? Seorang pria yang mengebom sekolah dasar? Pertanyaan itu menggantung di udara, dibebankan dengan tantangan moral. Tetapi sebelum Diesel dapat menjawab, sirene menusuk malam, Sheriff Roberts dan deputinya mendekat dengan cepat. Kalian perlu pergi, kata Iron Jack dengan urgensi tiba-tiba. Kalian semua, ini bukan pertarungan yang ingin kalian miliki dalam catatan kalian. Mata Diesel menyipit dengan kecurigaan. Mengapa kau memperingatkan kami? Karena apapun yang ada di antara Havok dan aku tidak membenarkan ini, jawab Iron Jack, dan karena putriku percaya tidak semua orang di klubmu berada di luar penebusan, aku memilih untuk menguji teori itu. Sesuatu bergeser dalam ekspresi Diesel, pengakuan, mungkin, atau keretakan pertama di fasad yang mengeras. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memberi isyarat kepada teman-temannya. Mereka meninggalkan bahan peledak mereka, menaiki sepeda motor mereka dan menghilang ke malam, tepat ketika mobil patroli polisi pertama membelok di sudut. Keesokan paginya menyingsing di Riverstone yang selamanya berubah. 4 bisnis telah terbakar hingga fondasinya, meskipun secara ajaib tidak ada nyawa yang hilang. Alat-alat yang tidak meledak di sekolah dasar telah berhasil disingkirkan oleh regu penjinak bom polisi negara bagian, tetapi kerusakan psikologis telah terjadi. Shadow Viper telah menunjukkan baik kesediaan mereka untuk meningkatkan kekuatan mematikan dan kemampuan mereka untuk mengordinasikan serangan kompleks. Apa yang tidak diantisipasi oleh siapapun adalah respons komunitas. Saat matahari naik lebih tinggi, penduduk mulai berkumpul di pusat kota, tiba dengan alat, bahan bangunan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Tanpa organisasi formal atau arahan resmi, warga Riverstone mulai membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Tom Mason berdiri di tengah sisa-sisa toko perangkat kerasnya yang hangus, wajahnya penuh dengan jelaga dan air mata, saat para tetangga mengangkut puing-puing dan kontraktor, yang biasanya pesaing, bekerja berdampingan untuk menstabilkan struktur yang rusak. 43 tahun, katanya kepada tidak seorang pun secara khusus. Ayahku membuka toko ini 43 tahun yang lalu. Kupikir itu hilang. Tidak hilang, jawab Diana, yang telah tiba dengan kopi dan sandwich untuk para pekerja, meskipun restorannya sendiri termasuk di antara korban, hanya tidak tersedia untuk sementara. Kami akan membukakanmu kembali dalam seminggu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Diana memberi isyarat ke arah aktivitas ramai yang telah mengubah pusat kota. Karena itulah yang dilakukan Riverstone, kami menjaga kami sendiri. Garda veteran telah terintegrasi dengan mulus ke dalam upaya pemulihan. Pelatihan militer mereka terbukti sangat berharga dalam mengatur kekacauan menjadi tindakan yang efektif. Iron Jack bekerja bersama pria dan wanita yang pernah dia komando dalam pertempuran, sekarang mengarahkan keterampilan bersama mereka menuju penyembuhan daripada bahaya. Peggy dan Max mengamati dari bangku di seberang jalan, gembala Jerman itu mengistirahatkan tubuhnya yang sedang menyembuh sambil mempertahankan pengawasan waspada atas tanggung jawabnya. Aktivitas pagi itu telah menarik sebagian besar kota ke upaya pembangunan kembali, menciptakan pertemuan komunitas yang tidak disengaja tidak seperti yang pernah dilihat Riverstone dalam beberapa dekade. Anjingmu terlihat merasa lebih baik, kata sebuah suara di sampingnya. Peggy menoleh dan menemukan Diesel berdiri di sana, mengenakan pakaian sipil tanpa lencana Shadow Viper yang terlihat. Terlepas dari usahanya untuk tidak dikenal, kepala Max telah terangkat saat dia mendekat, tidak mengancam tetapi waspada. Dokter hewan mengatakan dia perlu istirahat, jawab Peggy apa adanya, tetapi dia tidak mendengarkan dengan baik ketika dia pikir aku membutuhkannya. Diesel mengangguk seolah ini sangat masuk akal. Anjing pekerja militer seperti itu, loyalitas di atas pelestarian diri. Ibumu mengajarinya. Apakah kau mengenal ibuku? Peggy bertanya langsung, kembali ke pertanyaan yang telah diajukan di klinik hewan. Tidak secara pribadi, Diesel mengakui, duduk di ujung bangku. Tetapi aku bekerja dengan anjing. Dia berlatih di Afghanistan. Aku adalah penjaga untuk resimen Ranger ke-75. Wahyu mengkristalisasi potongan-potongan teka-teki dalam pikiran Peggy yang teratur. Itulah sebabnya kau menghentikan mereka dari pengeboman sekolah, karena kau tidak benar-benar salah satu dari mereka. Mulut Diesel menegang. Ini rumit, nak. Ketika kau kembali dari sana, kau berbeda. Dunia tidak masuk akal lagi. Kadang-kadang kau menemukan keluarga di tempat-tempat aneh, seperti geng motor yang menyakiti orang. Penilaian belak-belakan itu membuat Diesel bergidik. Dulu tidak selalu seperti ini. Havok.
Dia telah berubah sejak dia tahu tentang hubungan ayahmu dengan saudaranya. Ini menjadi pribadi baginya, berbahaya. Apakah dia akan mencoba menyakiti ayahku? Dia merencanakan sesuatu, Diesel menegaskan suaranya, merendah, sesuatu yang besar, bukan hanya kerusakan properti. Kali ini dia membawa orang-orang dari cabang lain, menimbun bahan peledak. Setelah rasa malu tadi malam, dia haus darah. Mengapa kau memberitahuku ini? Peggy bertanya, kepalanya mencondongkan diri dengan rasa ingin tahu yang tulus. Diesel tampaknya mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati, mungkin karena kau mengingatkanku pada seseorang, mungkin karena ada garis yang tidak akan kulanggar, atau mungkin karena ibumu menyelamatkan hidupku sekali dan aku tidak pernah sempat berterima kasih padanya. Sebelum Peggy dapat memproses informasi baru ini, keributan muncul dari upaya pembangunan kembali. Sebuah truk telah tiba membawa kayu dan perlengkapan, sebuah peristiwa yang tidak luar biasa, kecuali identitas pengemudi pengiriman. Snake, masih mengenakan rompi Shadow Viper-nya, turun dari kabin tampak sangat tidak nyaman di bawah tatapan tiba-tiba bermusuhan dari orang-orang kota yang berkumpul. Lisa mengirimku, dia mengumumkan dengan canggung. Iron Jack berbicara langsung. Kau membutuhkan 2x4 dan paku atap. Aku mendapatkan semua yang ada dalam daftarnya. Keheningan yang menyusul sangat memekakan telinga. Iron Jack melangkah maju, ekspresinya tidak terbaca saat dia menilai pacar saudara perempuannya, seorang pria yang termasuk dalam organisasi yang baru saja membakar setengah kota. Dan Havok menyetujui pengiriman ini, dia bertanya akhirnya. Rahang Snake menegang. Havok tidak tahu, begitu juga sebagian besar saudara. Ini adalah, dia berjuang untuk kata-kata. Ini hanya antara kita. Itu adalah titik balik, kecil tetapi signifikan, retakan dalam oposisi monolitik yang telah mengancam untuk menghancurkan Riverstone. Iron Jack mengangguk sekali, lalu mengulurkan tangannya. Setelah ragu sejenak, Snake menjabatnya. Kita bisa menggunakan bantuan untuk membongkar, kata Iron Jack sederhana. Isyarat itu tidak hilang pada mereka yang menonton, terutama tidak pada Diesel, yang mengamati pertukaran itu dengan ekspresi yang bercampur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Dia berbalik ke Peggy, suaranya mendesak sekarang. Ayahmu adalah orang yang baik, lebih baik dari kebanyakan, tetapi Havok tidak akan berhenti, terutama tidak setelah melihat ini. Dia mengangguk ke arah Snake, yang sekarang memberikan kayu kepada para veteran yang telah menjadi musuhnya hanya beberapa jam sebelumnya. Kita perlu membuatnya berhenti. Mudah untuk menghentikannya. Jawab Peggy dengan logika langsung seorang anak. Tidak sesederhana itu. Karena saudaranya, yang ayahku tidak sengaja lukai dalam perang. Alis Diesel terangkat. Kau tahu tentang itu. Aku tahu ayahku merasa buruk tentang hal itu dan aku tahu Havok marah karena saudaranya terluka dan tidak mendapatkan cukup bantuan sesudahnya. Alis Peggy berkerut berkonsentrasi. Ibuku selalu berkata bahwa memahami mengapa seseorang marah adalah langkah pertama untuk menciptakan perdamaian. Beberapa kemarahan terlalu dalam untuk dipulihkan oleh pemahaman, nak. Kalau begitu kita harus mencoba sesuatu yang lain. Ekspresi Peggy tiba-tiba cerah dengan intensitas khusus yang sering mendahului momen-momennya yang paling tidak terduga dan berwawasan. Diesel, apakah kau tahu di mana saudara Havok tinggal, yang di kursi roda? Pertanyaan itu jelas membuatnya lengah. Samuel, dia di Riverside Care Facility. Mengapa? Karena dia kuncinya, kata Peggy dengan kepastian mutlak. Bukan bahan peledak, atau sepeda motor, atau bahkan Havok. Jika kita ingin menghentikan ini, kita perlu berbicara dengan Samuel. Diesel menggelengkan kepalanya perlahan. Havok tidak akan pernah mengizinkannya. Dia praktis membangun tembok di sekitar saudaranya, hanya pengunjung yang disetujui, diawasi ketat. Kalau begitu kita perlu menemukan cara lain, desak Peggy, karena ini tidak akan berakhir sampai seseorang mengubah pikiran Havok dan satu-satunya orang yang dapat melakukan itu adalah saudaranya. Percakapan berakhir tiba-tiba saat Iron Jack mendekat. Ekspresinya menjadi gelap saat melihat Diesel duduk di samping putrinya. Semuanya baik-baik saja di sini, Pex. Diesel baru saja memberitahuku tentang bagaimana dia bekerja dengan anjing-anjing ibu di Afghanistan, jawab Peggy jujur, jika selektif. Tatapan Iron Jack beralih ke Shadow Viper, menilainya dengan pengawasan hati-hati seorang perwira komando. Begitukah? Istrimu melatih anjing-anjing terbaik dalam dinas? Kolonel, jawab Diesel, berdiri untuk pergi, yang itu juga termasuk. Dia mengangguk ke arah Max,
yang mengawasinya dengan perhatian cerdas. Kau harus bangga dengan warisannya. Aku bangga, kata Iron Jack pelan. Setiap hari. Saat Diesel berjalan pergi, Peggy mengawasinya dengan intensitas aneh yang sering membuat orang dewasa tidak nyaman, melihat melampaui penampilan permukaan ke kebenaran kompleks di bawahnya. Ayah, katanya setelah beberapa saat. Aku pikir aku tahu bagaimana cara menghentikan Havok. Rencana yang dia gariskan sangat menakjubkan baik dalam kesederhanaan maupun keberaniannya, sedemikian rupa sehingga naluri pertama Iron Jack adalah untuk menolaknya sama sekali, sampai dia menyadari dalam strateginya gema campuran kasih sayang dan pemikiran taktis khusus Catherine. Itu berbahaya, Peggy, dia memperingatkan, jika itu salah. Ibu dulu berkata bahwa kadang-kadang bahaya terbesar adalah tidak melakukan apa-apa ketika kau bisa membantu. Peggy menjawab, kita harus mencoba, ayah, demi Riverstone, demi Max, demi semua orang. Saat pembangunan kembali berlanjut di sekitar mereka, ayah dan anak itu menyelesaikan rencana yang akan mengakhiri konflik untuk selamanya atau meningkatkannya di luar penebusan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa, bahkan saat mereka berbicara, Havok sedang mengumpulkan pasukannya untuk serangan terakhir yang menghancurkan, yang akan menargetkan bukan bangunan atau bisnis, tetapi jantung dari perlawanan itu sendiri, rumah keluarga Morrison. Gudang Shadow Viper berdengung dengan aktivitas yang tidak menyenangkan. Sepeda motor dari 4 cabang berbeda memenuhi tempat parkir. Para pengendaranya berkumpul di dalam, di mana Havok berbicara kepada mereka dengan semangat seorang pria yang dilalap oleh dendam. Malam ini kita mengambil kembali apa yang menjadi milik kita, serunya, mondar-mandir di depan para outlaw yang berkumpul. Kita tunjukkan pada Riverstone dan Kolonel Sok Suci itu apa yang terjadi ketika orang-orang tidak menghormati Shadow Vipers. Kita pukul dia di tempat yang paling menyakitkan. Kita pukul dia di rumah, di tempat teduh, dekat bagian belakang. Diesel bertukar pandang dengan Snake, sebuah komunikasi diam-diam yang terjadi di antara mereka. Titik tanpa kembalinya semakin dekat dengan cepat, memaksa setiap pria untuk memutuskan di sisi sejarah mana mereka akan berdiri. Ketika debu akhirnya mengendap, matahari terbenam di atas Riverstone, mewarnai langit dengan nuansa kuning dan merah tua yang seolah mencerminkan ketegangan yang mencengkeram kota itu. Di rumah keluarga Morrison, persiapan untuk rencana Peggy sedang berlangsung. Iron Jack dengan enggan menyetujui strateginya, mengenali di dalamnya gema pendekatan unik Catherine untuk penyelesaian konflik. Dengan Sheriff Roberts dan anggota veteran penjaga utama yang diberi pengarahan, mereka telah membangun kerangka kerja yang rapuh yang mungkin, hanya mungkin, mengakhiri kekerasan yang meningkat. Apa yang tidak mereka antisipasi adalah keputusan Havok untuk menyerang terlebih dahulu. Serangan dimulai dengan presisi bedah. Pada pukul 8:17 malam, aliran listrik rumah keluarga Morrison terputus tiba-tiba, menjerumuskan rumah ke dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, generator cadangan seharusnya menyala, tindakan keamanan standar yang telah dipasang Iron Jack setelah konfrontasi awal, tetapi tetap diam, jelas disabotase sebelumnya. Ayah? Peggy memanggil dari ruang tamu tempat dia sedang meninjau catatan untuk pertemuan yang direncanakan besok dengan Samuel Reynolds. Tetap di tempatmu, Peg, jawab Iron Jack dengan tenang, meskipun tubuhnya sudah beralih ke kesiapan tempur. Ingat apa yang sudah kita latih. Max, meskipun dengan luka-lukanya, langsung waspada, memposisikan dirinya secara protektif di samping Peggy. Tetapi ada sesuatu yang salah. Telinga anjing gembala Jerman itu berkedut bingung, kepalanya miring seolah menerima informasi yang bertentangan. Jendela pertama pecah di dapur, segera diikuti oleh sebuah tabung kecil yang memantul di lantai keramik, melepaskan awan asap tebal, bukan gas air mata, ini berbeda. Max, merengek sekali, menggelengkan kepalanya seolah ingin menjernihkannya. Ayah, ada sesuatu yang salah dengan Max, panggil Peggy, ketakutan yang tulus memasuki suaranya untuk pertama kalinya. Sebelum Iron Jack bisa menjawab, pintu depan hancur. Sosok-sosok bayangan masuk melalui celah itu, gerakan mereka terkoordinasi dan profesional. Ini bukan operasi amatir. Havok jelas telah mendaftarkan orang-orang dengan pelatihan taktis untuk serangan ini. Amankan, sebuah suara memerintahkan dari dalam asap, gadis dan anjing itu, kolonel adalah milikku. Iron Jack telah mengantisipasi kekerasan, tetapi bukan invasi rumah sebesar ini. Dia meraih tombol panik yang akan memberitahu penjaga veteran, tetapi semburan tembakan yang ditujukan tepat ke peralatan komunikasi di sudut ruangan melenyapkan opsi itu secara instan. Peggy, kamar mandi sekarang, teriaknya, menyadari bahwa ruang aman mereka sekarang adalah satu-satunya pilihan mereka. Dirancang sebagai ruang aman dengan dinding yang diperkuat dan sistem komunikasi sendiri,
Itu bisa melindungi Peggy sampai bantuan tiba, jika mereka bisa mencapainya. Max seharusnya memimpin jalan, melindungi Peggy saat mereka bergerak menuju keselamatan. Itu adalah apa yang Catherine latih untuk dia lakukan dengan sempurna dalam latihan. Sebaliknya, anjing gembala Jerman itu berdiri membeku, tubuhnya gemetar dengan kebingungan yang jelas. K9, Victor, Echo 3, mundur, datang perintah dari asap. Postur Max berubah seketika. Sikap protektifnya di samping Peggy menghilang, digantikan oleh kekakuan yang dikenali Iron Jack dengan ngeri sebagai perintah penggantian militer dari protokol file Save yang hanya diketahui oleh pawang. Tidak, bisik Peggy, mengerti seketika apa yang sedang terjadi. Max, kemari. Tetapi anjing gembala Jerman itu tidak bergerak. Matanya masih tertuju pada Peggy, tetapi mencerminkan konflik yang mengerikan, pertempuran antara pelatihan utamanya untuk melindunginya dan protokol perintah berkabel keras yang untuk sementara menggantikannya. Melalui asap yang menebal muncul diesel, sebuah pemancar khusus di tangannya yang memancarkan frekuensi yang hanya dilatih untuk direspon oleh anjing-anjing pekerja militer. Ekspresinya adalah penyesalan yang tulus. Maafkan aku, nak, katanya kepada Peggy, seharusnya tidak seperti ini. Kau mengkhianati kami, jawabnya, luka dalam suaranya lebih tajam daripada tuduhan apapun. Kau berpura-pura menjadi teman kami. Aku tidak pernah berpura-pura, desak Diesel, meskipun tindakannya mengkhianati kata-katanya, tetapi beberapa kesetiaan lebih dalam daripada persahabatan. Dari lorong datang suara-suara perkelahian saat Iron Jack melibatkan banyak penyerang. Pelatihan tempurnya terbukti dalam ketepatan pertahanannya, tetapi dia kalah jumlah dan bertarung di rumahnya sendiri, dibatasi oleh kebutuhan untuk melindungi Peggy daripada terlibat sepenuhnya, ancaman. K9, Victor, Echo 3, Kawal, perintah Diesel, dan Max, yang masih terlihat berkonflik, bergerak dengan kaku ke sisi Peggy, bukan lagi pelindungnya tetapi penculiknya. Bawa dia keluar ke belakang, perintah Diesel kepada salah satu anak buahnya, jaga dia tidak terluka, dia adalah pengaruh, bukan target. Saat mereka memimpin Peggy pergi, Diesel bergerak menuju lorong tempat Iron Jack masih mempertahankan posisinya melawan rintangan yang mustahil. Mata mereka bertemu di seluruh ruang yang kacau, komandan dan mantan prajurit sekarang berdiri di sisi yang berlawanan dari konflik yang tidak diinginkan oleh siapapun. Kau tahu ini tidak benar, kata Iron Jack, darah mengalir dari luka di atas matanya, Catherine akan malu. Kata-kata itu menghantam Diesel seperti pukulan fisik, tetapi tanggapannya hilang dalam kedatangan Havok yang tiba-tiba, yang mendorong melewati letnannya dengan tujuan tunggal. Akhirnya, kata Havok, wajahnya berseri-seri dengan kepuasan dendam, Kolonel Morrison yang hebat, sendirian dan dikalahkan. Katakan padaku, Kolonel, apakah rasanya seperti Kalagus ketika unit saudaraku ditinggalkan tanpa dukungan yang tepat karena kesalahan perhitunganmu? Ekspresi Iron Jack menegang pada referensi itu. Unit saudaramu terjebak dalam penyergapan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Aku mengirim setiap sumber daya yang tersedia untuk mengekstrak mereka. Terlalu sedikit, terlambat, desis Havok, sekarang kau bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Rumahmu, putrimu, masa depanmu. Di luar, Peggy sedang dimasukkan ke dalam van yang menunggu. Max masih mengikuti perintah penggantian yang membuatnya patuh, dia tidak berjuang atau menangis, alih-alih, dia mengamati segalanya dengan fokus yang intens yang mencirikan pendekatannya terhadap krisis, mengatalogkan detail, mencari pola tetapi mencari peluang. Satu detail langsung menonjol, Snake tidak termasuk di antara Shadow Vipers yang berpartisipasi dalam serangan itu. Ketidakhadirannya menunjukkan keretakan dalam organisasi Havok, bahkan mungkin kemungkinan bantuan dari kuartal yang tidak terduga. Pintu van tertutup, memisahkan Peggy dari ayah dan rumahnya. Melalui jendela, dia menyaksikan sepeda motor penjaga veteran mulai tiba di kejauhan, terlalu terlambat untuk mencegah penculikan, tetapi mungkin tepat waktu untuk menyelamatkan Iron Jack. Di dalam rumah, konfrontasi antara Havok dan Iron Jack telah meningkat menjadi kekerasan fisik. Terlepas dari pelatihan militernya, Iron Jack mendapati dirinya kewalahan oleh kekuatan yang didorong oleh amarah pria yang lebih muda dan bantuan dari beberapa Shadow Vipers. Putrimu tidak akan terluka, janji Havok saat anak buahnya mengamankan Iron Jack ke kursi. Selama kau menyetujui persyaratanku, penjaga veteran bubar, kau meninggalkan Riverstone secara permanen dan kau membuat pernyataan publik yang mengakui tanggung jawabmu atas luka saudaraku. Dan jika aku menolak, senyum Havok tidak memiliki kemanusiaan, maka kita akan melihat seberapa baik putrimu bisa bertahan tanpamu. Sistem perawatan anak angkat negara tidak baik kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Itu adalah momen tergelap yang dihadapi Iron Jack sejak hari Catherine meninggal. Lebih buruk dalam banyak hal,
karena saat itu dia tidak berdaya melawan kemajuan kanker yang tak terhindarkan. Sekarang pelatihannya, kekuatannya, persiapan seumur hidupnya telah terbukti tidak cukup untuk melindungi satu-satunya orang yang paling penting. Saat Van yang membawa Peggy melaju melalui jalan-jalan Riverstone yang gelap, dia fokus pada Max, mencari tanda-tanda koneksi yang telah mendefinisikan hubungan mereka sejak kematian ibunya. Tetapi anjing gembala Jerman itu duduk kaku di seberangnya, masih di bawah pengaruh perintah penggantian diesel. Max, bisiknya, mengulurkan tangannya telapak tangan menghadap ke atas, seperti yang diajarkan Catherine kepadanya. Ini aku, ini Peggy. Telinga anjing itu sedikit berkedut, satu-satunya indikasi bahwa kata-katanya telah menembus pemrograman kontrol. Kau ingat ketika ibu sakit? Peggy melanjutkan dengan lembut, mengabaikan pandangan peringatan dari penculiknya. Ketika dia tidak bisa bangun dari tempat tidur lagi, kau tidur di sampingnya setiap malam. Kau tahu sebelum siapapun bahwa sudah waktunya. Kau melindunginya sampai akhir. Postur Max tetap tidak berubah, tetapi matanya, mata Amber yang penuh jiwa yang telah menjaganya selama bertahun-tahun, mulai menunjukkan tanda-tanda konflik internal. Ibu mengatakan sesuatu kepadaku sebelum dia meninggal, kata Peggy, suaranya semakin rendah, memaksa anjing itu untuk fokus dengan saksama pada kata-katanya. Dia mengatakan bahwa tidak ada perintah, tidak ada pelatihan, tidak ada pawang yang dapat menggantikan ikatan antara seekor anjing dan keluarga sejatinya. Dia mengatakan cinta lebih kuat daripada pemrograman apapun. Sesuatu bergeser dalam sikap Max, perubahan halus yang hanya akan diperhatikan oleh seseorang yang mengenalnya secara intim. Kepatuhan yang kaku mulai retak, digantikan oleh secercah pengakuan yang paling redup. Sementara itu, di rumah keluarga Morrison, Havok menerima panggilan mendesak yang mengubah kemenangannya menjadi kebingungan. Apa maksudmu? Dia pergi, kata Samuel. Tidak bisa begitu saja meninggalkan fasilitas perawatan, dia lumpuh. Tanggapan dari ujung telepon yang lain jelas membuatnya terpana. Siapa yang mengizinkan ini? Wajahnya menjadi gelap karena amarah. Temukan dia sekarang. Iron Jack, meskipun dengan pengekangan dan luka-lukanya, mencatat perubahan itu. Masalah dengan rencanamu? Diam, bentak Havok, tetapi kedengkian percaya diri telah hilang dari suaranya, digantikan oleh sesuatu yang mendekati kepanikan. Ini tidak mengubah apapun. Ini mengubah segalanya, jawab Iron Jack dengan kepastian yang tenang, karena kau tidak pernah mengerti apa yang benar-benar penting. Bukan wilayah, bukan rasa hormat, tetapi keluarga, dan kau baru saja kehilangan kendali atas keluargamu. Saat Iron Jack mengucapkan kata-kata ini, iring-iringan kendaraan mendekati Riverside Care Facility, pusat residensial tempat Samuel Reynolds tinggal sejak cederanya di Afghanistan. Memimpin prosesi yang tidak mungkin ini adalah mobil patroli Sheriff Robert, diikuti oleh sedan Lisa Morrison dan pengawalan sepeda motor penjaga veteran. Di dalam mobil Lisa, Sarah Chin memeriksa arlojinya dengan presisi militer. Kita tepat waktu, jika informasi Peggy benar, katanya, detail keamanan Havok di sekitar Samuel seharusnya minimal sekarang, dengan sebagian besar pasukannya dikerahkan untuk serangan di rumahmu. Mari kita berharap dia benar, jawab Lisa, buku-buku jarinya memutih di setir, demi semua orang. Samuel Reynolds duduk di kursi rodanya di dekat jendela kamar 217 di Riverside Care Facility, fitur wajahnya yang kurus diterangi oleh cahaya lembut lampu baca. Tubuh bagian atas mantan Army Ranger yang kuat sangat kontras dengan kakinya yang atrofi, pengingat harian tentang bantuan yang telah menghancurkan tulang punggungnya di Afghanistan 7 tahun sebelumnya. Salinan buku Hemingway For Whom the Bell Tolls yang bertelinga anjing tergeletak terbuka di pangkuannya, meskipun perhatiannya telah beralih ke kegelapan di luar kaca. Ketukan lembut di pintunya sudah diperkirakan, tetapi identitas para tamunya tidak. Tuan Reynolds, Sheriff Roberts memulai secara resmi saat memasuki ruangan, saya minta maaf atas larutnya jam ini, kami perlu berbicara denganmu tentang saudaramu. Mata Samuel membelalak saat melihat kelompok yang mengikuti, seorang wanita yang dia kenali sebagai perawat dari rumah sakit, wanita lain dengan pakaian penjaga veteran, dan terakhir seorang pria yang memicu serangkaian emosi yang kompleks, Kolonel Morrison. Aku mengakui, katanya, suaranya serak karena jarang digunakan, aku bertanya-tanya apakah kau akan pernah menemukan keberanian untuk menghadapiku. Saudara perempuan Iron Jack, Lisa, maju ke depan. Samuel, saudaramu Markus telah menyandera seorang gadis muda, anak berusia 9 tahun, putri kolonel. Ekspresi Samuel tetap netral, tetapi tangannya mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya. Markus selalu memiliki temperamen buruk, tetapi menculik seorang anak, itu tidak terdengar seperti dia. Saudaramu bukan orang yang kau kenal sebelum cederamu, kata Sarah Chin dengan lembut. Shadow Vipers telah berevolusi dari klub motor menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap di bawah kepemimpinannya.
Dan mengapa aku harus mempercayai kalian? Samuel menantang pandangannya, kembali ke Iron Jack, pria yang mengirim unitku ke dalam penyergapan tanpa intelijen yang tepat. Tuduhan itu menggantung di udara, syarat dengan kepahitan selama bertahun-tahun. Iron Jack maju ke depan, menatap langsung mata Samuel. Apakah itu yang Markus katakan terjadi di Kalagus? Dia tidak perlu memberitahuku, aku ada di sana, suara Samuel mengeras. Peleton 3, ditahan selama 17 jam, 4 orang meninggal menunggu dukungan yang datang terlambat. Iron Jack mengangguk, mengakui kebenaran yang menyakitkan. 4 pria baik, Sersan Miller, Kopral Watts, Spesialis Jensen dan Rodriguez, aku ingat setiap nama, setiap wajah. Pengakuan ini tampaknya membuat Samuel lengah. Kau tahu nama mereka? Aku tahu semua nama mereka, semua 37 pria di lembah itu. Aku tahu mana yang berhasil keluar dan mana yang tidak. Aku memikul tanggung jawab itu setiap hari. Sesuatu bergeser dalam ekspresi Samuel. Bukan pengampunan, tetapi mungkin celah pertama di dinding kebencian yang dibangun di atas pemahaman yang tidak lengkap. Apa yang mungkin tidak diberitahukan oleh Markus kepadamu, Iron Jack melanjutkan dengan hati-hati, adalah bahwa aku berada di helikopter menuju posisimu ketika komando memerintahkan kami untuk berbalik. Intelijen telah mengidentifikasi penyergapan kedua yang menunggu tim ekstraksi. Dia berhenti. Ingatannya masih segar. Aku tidak mematuhi perintah itu, mematikan radio kami dan tetap pergi. Alis Samuel berkerut. Aku tidak mengerti, jika kau datang untuk kami. Kami mendapat tembakan hebat, 3 klik dari posisimu, helikopter itu jatuh. Pada saat kami berjuang untuk mencapai kalian dengan berjalan kaki, keempat pria itu sudah meninggal. Suara Iron Jack tetap stabil, meskipun biaya untuk mempertahankan kendali itu terbukti di wajahnya. Aku mengecewakan mereka, mengecewakanmu, itu adalah kebenaran yang tidak pernah aku sangkal. Sementara itu, di Van Shadow Viper, Peggy melanjutkan upaya tenangnya yang gigih untuk menembus kendali di sel atas Max. Konflik internal anjing gembala Jerman itu menjadi lebih terlihat. Rengekan halus, perubahan postur, kilatan pengakuan sesekali di matanya. Kau membuang-buang waktumu, nak, kata penculiknya, seorang pengendara motor bertubuh berat yang memperkenalkan dirinya sebagai Grinder. Anjing itu telah dimatikan oleh perintah profesional, dia tidak akan kembali sampai Diesel melepaskannya. Kau tidak mengerti Max, jawab Peggy sederhana, kami adalah anjing-anjing pekerja militer, ibuku selalu mengatakan ikatan itu lebih dalam daripada pelatihan. Untuk menunjukkan, dia perlahan mengulurkan tangannya lagi, kali ini membuat gerakan halus yang berbeda dari yang dia gunakan di pom bensin. Ini lebih intim, sebuah komunikasi yang dikembangkan antara dia dan Max selama bulan-bulan terakhir Katerine. Perubahannya langsung dan dramatis. Postur kaku Max runtuh, penimpaan pelatihannya hancur di hadapan koneksi yang lebih mendalam, dengan rengekan lembut yang terdengar hampir seperti permintaan maaf. Dia melintasi Van untuk menekan kepalanya ke dada Peggy. Mustahil, gumam Grinder, meraih radionya, Diesel, anjing itu melanggar protokol. Dia tidak pernah menyelesaikan transmisi. Dengan perintah diam dari Peggy, Max bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, terlepas dari luka-lukanya, memposisikan dirinya di antara yang dia jaga dan ancaman potensial. Anjing gembala Jerman itu tidak menyerang, dia hanya membangun batas yang jelas, pesannya tak salah lagi, anak itu berada di bawah perlindungannya. Sekali lagi di fasilitas perawatan, Samuel Reynolds bergulat dengan wahyu yang menantang fondasi dendam saudaranya. Jika apa yang kau katakan itu benar, katanya perlahan, maka Markus telah menyalahkan orang yang salah selama bertahun-tahun. Saudaramu membutuhkan seseorang untuk disalahkan, aku Iron Jack. Aku mengerti itu. Apa yang tidak aku mengerti adalah mengapa dia meningkatkannya dengan menculik putriku, yang tidak melakukan apapun kepada siapapun. Samuel memejamkan matanya sebentar, ekspresinya kesakitan. Setelah cederaku, aku sulit, marah, menutup semua orang, termasuk Markus, dia bekerja 3 pekerjaan mencoba menutupi biaya yang tidak akan diasuransikan. Ketika aku akhirnya mulai berbicara lagi, itu sebagian besar tentang Kalagus, tentang merasa ditinggalkan di luar sana dan Markus mengambil amarah itu sebagai miliknya sendiri. Sarah Chin mengamati, dia selalu protektif. Samuel setuju, terlalu protektif kadang-kadang, tetapi ini, dia menggelengkan kepalanya, ini bukan perlindungan lagi, ini adalah dendam demi dirinya sendiri. Saudaramu memiliki bahan peledak, Samuel, kata Sheriff Robert dengan muram, tingkat militer, mereka sudah meledakkan satu di Diana S. Diner, terima kasih Tuhan tidak ada siapapun di dalam. Kami memiliki alasan untuk percaya mereka merencanakan lebih banyak serangan. Berita ini secara nyata mengguncang Samuel. Markus tidak akan, dia tidak bisa.
Dia bukan saudara yang kau kenal, kata Lisa dengan lembut. Sama seperti Jack bukan orang yang sama yang memerintah di Afghanistan. Kita semua berubah, kadang-kadang tidak menjadi lebih baik. Samuel mempelajari wajah Iron Jack, mencari sesuatu. Mengapa kau di sini? Mengapa tidak hanya mengirim polisi untuk menangkapnya? Karena ini bukan lagi tentang keadilan, jawab Iron Jack jujur, ini tentang menghentikan siklus sebelum lebih banyak orang terluka, termasuk saudaramu. Apa yang kau inginkan dariku? Bantu kami menghubunginya, pinta Lisa, dia akan mendengarkanmu, dia telah melakukan segalanya, membangun seluruh konflik ini karena dia pikir itu adalah apa yang kau inginkan. Kebenaran kata-kata ini mendarat dengan berat pada Samuel. Selama bertahun-tahun dia telah memelihara amarahnya, memfokuskannya pada kolonel tanpa wajah yang diduga telah meninggalkan anak buahnya. Dia tidak pernah secara eksplisit meminta Markus untuk membalas dendam, tetapi dia juga tidak pernah menghalangi itu. Bawa aku kepadanya, Samuel memutuskan akhirnya, tetapi aku membutuhkan janjimu bahwa dia tidak akan dilukai jika ini dapat diselesaikan dengan damai. Kau memilikinya, janji Sheriff Roberts. Saat mereka bersiap untuk pergi, Samuel menatap Iron Jack dengan tatapan yang tak terbaca. Ini tidak membuat kita impas, Kolonel. Aku tidak pernah mengharapkannya, jawab Iron Jack, beberapa hutang tidak dapat dibayar. Di seberang kota, situasi di rumah keluarga Morrison telah memburuk lebih lanjut. Anggota penjaga veteran telah membangun perimeter di sekitar properti tetapi tidak dapat menembus pertahanan Shadow Viper tanpa mempertaruhkan nyawa Iron Jack di dalam. Havoc mondar-mandir dalam lingkaran yang semakin tidak menentu. Rencananya berantakan ketika laporan mengkonfirmasi keberangkatan saudaranya dari fasilitas perawatan. Temukan mereka, teriaknya ke teleponnya, aku tidak peduli bagaimana. Samuel tidak bisa bertemu dengan Morrison. Kau mengerti? Diesel berdiri di dekat jendela mengamati posisi penjaga veteran dengan penilaian profesional. Sudah berakhir, Havoc, katanya pelan, kita dikepung, gadis itu mungkin telah melanggar kendaliku atas anjing itu sekarang. Saudara perempuan kolonel memiliki saudaramu, tidak ada skenario kemenangan di sini. Ini belum berakhir sampai aku yang mengatakannya sudah berakhir, gerutu Havoc, tetapi tatapan liar di matanya mengkhianati pengakuannya akan kebenaran dalam kata-kata Diesel. Masih ada jalan keluar, Diesel menyarankan dengan hati-hati, lepaskan Kernel, kembalikan gadis itu tanpa terluka, hadapi tuduhan yang lebih ringan dan korbankan semua yang telah kita bangun, semua yang telah aku lakukan untuk Samuel. Havoc tertawa getir. Kau tidak mengerti, kan? Ini tidak pernah tentang Shadow Vipers atau wilayah atau rasa hormat, ini tentang keadilan untuk saudaraku. Apakah ini yang Samuel inginkan? Tanya Iron Jack dari pengekangannya, terorisme, penculikan, membunuh ayah seorang anak di depannya? Sebelum Havoc bisa menjawab, teleponnya berdering lagi. ID penelepon menampilkan nomor yang dia kenali seketika, saluran pribadi Samuel di fasilitas perawatan. Samuel, jawabnya, suaranya tiba-tiba tidak pasti. Di mana kau? Apakah kau aman? Aku aman, Markus, jawab suara yang familiar, menenangkan terlepas dari keadaannya, tetapi kita perlu berbicara tentang Kolonel Morrison, atau tentang apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan. Wajah Havoc menjadi pucat saat dia mendengarkan kata-kata saudaranya. Narasi yang telah memicu kebenciannya selama bertahun-tahun sedang dibongkar oleh orang yang penderitaannya telah menginspirasinya. Itu tidak mungkin benar, protesnya dengan lemah, dia meninggalkanmu untuk mati di lembah itu. Dia mencoba menyelamatkan kami. Markus, melanggar perintah, kata Samuel, suaranya sedikit patah, aku telah menghabiskan 7 tahun menyalahkan orang yang salah, dan sekarang aku menemukan kau telah mengambil putrinya, menjadi hal yang sangat kita benci, seseorang yang menyakiti orang-orang tak berdosa. Wahyu itu menghantam Havoc seperti pukulan fisik. Tangannya yang memegang telepon bergetar hebat saat fondasi dendamnya runtuh. Apa yang telah aku lakukan? Bisiknya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada saudaranya. Sesuatu yang masih bisa diperbaiki? Samuel menjawab dengan tegas, tetapi hanya jika kau mengakhiri ini sekarang. Tolong, Markus, tidak ada lagi kekerasan, tidak atas namaku. Saat kata-kata ini menembus kesadaran Havoc, Van yang membawa Peggy tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan, bukan gudang Shadow Viper seperti yang direncanakan, tetapi sebuah pom bensin yang ditinggalkan di pinggiran kota. Menunggu di sana adalah komite penyambutan yang tak terduga. Snake, ditemani oleh beberapa Shadow Vipers yang jelas telah memilih untuk berpisah dengan kepemimpinan Havoc yang semakin destruktif. Grinder, Snake mengakui dengan tegang, dan serahkan gadis itu, ini sudah terlalu jauh. Grinder ragu-ragu, terpecah antara kesetiaan yang bertentangan. Perintah Havoc, Snake memotongnya,
Havok kehilangan kendali, menculik seorang anak, bahan peledak di sekolah, bukan itu yang Shadow Vipers perjuangkan, bukan itu yang kita daftarkan. Ketegangan itu mungkin meningkat menjadi kekerasan jika bukan karena suara sepeda motor yang mendekat, bukan bantuan yang diharapkan dari salah satu faksi, tetapi Diesel tiba sendirian. Ekspresinya muram saat dia turun, mengamati situasi dengan mata taktis. Sudah berakhir, dia mengumumkan sederhana, Havok sedang berbicara dengan Samuel. Kebenaran tentang Afghanistan akan terungkap. Cahaya pertama fajar menemukan Riverstone berubah, bukan oleh kehancuran seperti yang dimaksudkan oleh Shadow Vipers, tetapi oleh munculnya rekonsiliasi yang tentatif. Sheriff Robert berdiri di tangga balai kota, berbicara kepada pers yang berkumpul dan warga yang cemas dengan irama yang terukur dari seorang pria yang telah melihat terlalu banyak kekerasan dalam hidupnya tetapi tidak pernah berhenti percaya pada kemungkinan perdamaian. Pada sekitar pukul 2:17 pagi ini, Marcus Havok Reynolds menyerahkan dirinya ke tahanan. Dia mengumumkan wajahnya yang sudah keriput, mengkhianati kelelahan peristiwa malam itu, semua sandera telah ditemukan dengan selamat, ancaman langsung ke komunitas kita telah berakhir. Apa yang tidak ditangkap oleh pernyataan singkat itu adalah emosi mentah dari resolusi itu. Bagaimana Samuel Reynolds, yang didorong ke rumah keluarga Morrison oleh Sarah Chin telah menghadapi saudaranya, melintasi jurang yang jauh lebih besar daripada jarak fisik, bagaimana Havok, yang dihadapkan dengan kebenaran tentang Afghanistan dari satu-satunya orang yang penderitaannya telah memicu dendamnya, telah runtuh di bawah beban kesadaran. Bagaimana Iron Jack, masih terikat ke kursinya, telah menyaksikan dengan tenang selama 7 tahun kebencian yang salah arah larut menjadi penyesalan yang pedih. Aku tidak pernah menginginkan ini, Samuel telah mengatakan kepada saudaranya, air mata mengalir di wajahnya, tidak pernah meminta balas dendam, hanya agar kau membantuku membangun kembali hidupku. Pada akhirnya, bukan konfrontasi dramatis yang meredakan krisis, tetapi kekuatan sederhana kebenaran yang diucapkan oleh seorang saudara yang mencintai bahkan ketika dia tidak dapat memaafkan, dan oleh seorang pria yang telah kehilangan jalannya, tetapi tidak kapasitasnya untuk pengakuan. Pertemuan kembali Peggy dengan ayahnya terjadi tak lama kemudian, diatur oleh Diesel dan Snake, yang telah membuat keputusan yang selamanya akan mengubah kedudukan mereka di dalam Shadow Vipers. Mereka tiba di rumah keluarga Morrison bersama Peggy dan Max, menemukan Iron Jack menerima perhatian medis untuk luka-lukanya sementara Samuel berbicara dengan tenang dengan saudaranya di sudut yang dijaga oleh Sheriff Roberts. Ayah. Peggy bergegas menghampiri ayahnya, Max terhuyung-huyung dengan tekad di sisinya. Iron Jack melipatnya dalam pelukan yang berbicara banyak tentang teror perpisahan mereka. Kau baik-baik saja, gumamnya ke rambutnya, sebuah pernyataan yang sebagian dipertanyakan. Max melindungiku, jawabnya sederhana. Dia ingat perintah khusus ibu. Iron Jack mendongak dan melihat Diesel berdiri dengan canggung di ambang pintu. Mata mereka bertemu di seberang ruangan, mantan musuh yang terhubung oleh jaringan rumit kehormatan, pengkhianatan, dan, pada akhirnya, pilihan. Terima kasih, kata Iron Jack pelan, karena telah membawanya pulang. Diesel mengangguk, pengakuan seorang prajurit. Istrimu melatih anjingnya dengan baik, jawabnya, pandangannya beralih ke Max dan putrinya. Dia sesuatu yang istimewa. Akibat hukum terungkap dengan presisi metodis dari sistem peradilan yang terbiasa mengurai konflik manusia. Havok menghadapi banyak dakwaan kejahatan berat, termasuk penculikan, terorisme, pembakaran, dan konspirasi kejahatan yang akan memastikan dia menghabiskan waktu puluhan tahun di penjara, terlepas dari penyesalannya. Ular bayangan lainnya menerima hukuman yang sepadan dengan keterlibatan mereka, dengan pertimbangan diberikan kepada mereka seperti Snake dan Diesel yang pada akhirnya memilih untuk memutuskan jalur destruktif Havok. 1 bulan setelah apa yang sekarang disebut Riverstone sebagai insiden saja, pembangunan kembali berjalan dengan baik. Diana S. Diner telah dibuka kembali, dengan konter dan bilik baru, tetapi suasana nyaman yang sama yang menjadikannya tengaran kota selama beberapa dekade. Toko perangkat keras Tom Mason menerima lapisan cat akhir, pekerjaan itu sebagian besar dilakukan oleh sukarelawan, termasuk beberapa mantan ular bayangan yang telah memutuskan hubungan dengan organisasi. Setelah penangkapan Havok, PTSD Iron Jack, yang diperburuk oleh kekerasan malam itu, awalnya memburuk. Selama minggu pertama setelah konfrontasi, dia hampir tidak tidur, terkejut pada bayangan dan menolak untuk membiarkan Peggy keluar dari pandangannya. Peggy-lah yang akhirnya turun tangan, mendekati ayahnya dengan kejujuran langsung yang mencirikan perspektif uniknya. Ayah, katanya suatu pagi saat sarapan, ayah lebih menakuti diri sendiri daripada orang jahat yang pernah menakutiku. Pengamatan itu, disampaikan tanpa menghakimi, menembus kecemasan Iron Jack dengan cara yang tidak dilakukan oleh konseling profesional. Sore itu dia menghadiri kelompok dukungan urusan veteran pertamanya dalam beberapa tahun, didampingi oleh Max,
yang pemulihan fisiknya sendiri mencerminkan penyembuhan psikologis tuannya. Yang paling mengejutkan bagi banyak orang di Riverstone adalah perkembangan tak terduga antara Samuel Reynolds dan upaya rehabilitasi kota. Samuel, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun terisolasi di fasilitas perawatan, meminta pemindahan ke pusat perawatan yang lebih kecil tetapi lebih terintegrasi di Riverstone. Motivasinya menjadi jelas ketika dia menjadi sukarelawan untuk membantu membangun program pemulihan bagi mantan ular bayangan yang ingin berintegrasi kembali ke masyarakat. Saya mengerti bagaimana rasanya kehilangan identitasmu, jelasnya kepada Dewan Kota yang skeptis, untuk membangun hidupmu di sekitar kemarahan karena itu terasa lebih aman daripada menghadapi kehilangan. Orang-orang ini membutuhkan apa yang saya butuhkan, tujuan, komunitas, dan kesempatan untuk mendefinisikan diri mereka dengan sesuatu selain pilihan terburuk mereka. Usulan itu menghadapi oposisi yang signifikan pada awalnya. Diana, yang restorannya telah dihancurkan, berbicara untuk banyak orang ketika dia mempertanyakan apakah mereka yang telah meneror kota pantas mendapatkan pertimbangan seperti itu. Keluarga saya membangun restoran itu pada 1962, katanya dengan suara tegang karena emosi. Nenek saya menyajikan pai kepada pekerja hak-hak sipil yang merencanakan protes. Ibu saya memberi makan para veteran yang kembali dari Vietnam ketika tempat-tempat lain tidak mau. Dalam satu malam mereka mengambil semua sejarah itu dari kami. Mengapa kami harus membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka ketika mereka begitu bersedia menghancurkan kehidupan kami? Peggy-lah yang menawarkan tanggapan yang pada akhirnya menggoyahkan ruangan. Berdiri di samping kursi roda Samuel, rambut merahnya ditarik ke belakang menjadi ekor kuda yang rapi. Dia berbicara kepada Dewan dengan ketenangan yang menyangkal 9 tahunnya. Ibu saya melatih anjing yang menurut orang lain terlalu agresif. Dia memulai dengan suara jernih di ruangan yang sunyi itu. Dia berkata, setiap anjing pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk mempelajari cara yang lebih baik untuk berada di dunia. Orang lebih sulit daripada anjing, tetapi prinsipnya sama. Ular bayangan melakukan hal-hal buruk karena mereka dilatih oleh luka dan kemarahan. Mungkin mereka bisa dilatih oleh sesuatu yang lebih baik. Sekarang, 6 bulan setelah konfrontasi, Riverstone menjadi tuan rumah pameran integrasi komunitas pertamanya, sebuah acara yang dirancang untuk memamerkan program rehabilitasi nyata, kemajuan, dan membangun jembatan antara mantan musuh. Di alun-alun kota, para veteran dan mantan ular bayangan bekerja berdampingan, menaiki stand yang menawarkan segalanya mulai dari lokakarya perawatan sepeda motor hingga sumber daya pekerjaan bagi mereka yang memiliki catatan kriminal. Max, sekarang pulih sepenuhnya, mendemonstrasikan protokol anjing pelayan dengan Peggy, menarik kerumunan anak-anak dan orang dewasa yang terpesona. Gembala Jerman itu tampil dengan sempurna, kecerdasan dan pelatihannya terbukti dalam setiap respons yang tepat terhadap perintah Peggy. Apa yang paling diperhatikan oleh para pengamat, bagaimanapun, adalah ikatan yang jelas antara anak dan anjing, hubungan yang melampaui pelatihan formal untuk menjadi sesuatu yang mendekati kemitraan. Ibumu akan bangga, komentar Diana, membawakan Peggy limun selama istirahat dalam demonstrasi keduanya. Peggy mempertimbangkan ini dengan ketelitian khasnya. Saya pikir dia tahu, jawabnya sederhana, Max masih melakukan hal yang dia ajarkan padanya. Jadi pelatihannya terus hidup. Pameran itu mencapai puncaknya pada momen yang hanya bisa dibayangkan oleh beberapa orang di Riverstone beberapa bulan sebelumnya. Iron Jack dan Samuel Reynolds berbagi panggung kecil yang didirikan di alun-alun kota, berbicara kepada komunitas bersama tentang biaya kesalahpahaman dan kerja keras rekonsiliasi. 7 tahun yang lalu, di sebuah lembah di Afghanistan, keadaan di luar kendali kita berdua mengubah hidup kita selamanya. Iron Jack memulai dengan suara komandannya, membawa ke seluruh kerumunan yang sunyi. Akibat dari hari itu meracuni hubungan, komunitas, dan kemungkinan. Bukan karena apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena bagaimana rasa sakit dan kemarahan mendistorsi pemahaman kita tentangnya. Samuel melanjutkan dari kursi rodanya, tubuh bagian atasnya yang kuat dibingkai oleh matahari sore. Saudaraku percaya dia berjuang untuk keadilan atas nama saya. Apa yang tidak bisa dia lihat, apa yang tidak bisa saya lihat terlalu lama, adalah bahwa balas dendam bukanlah keadilan. Itu hanya lebih banyak rasa sakit yang menyebar keluar untuk menyentuh kehidupan orang yang tidak bersalah. 1 tahun setelah Havo pertama kali menghadapi Peggy di Mike SG dan Go, Riverstone merayakan pembukaan resmi Catherine Thompson Canine Training Center, sebuah fasilitas yang didedikasikan untuk mempersiapkan anjing pelayan untuk para veteran, anak-anak dengan kebutuhan khusus, dan responden pertama. Pusat ini, yang dibangun dengan pendanaan gabungan dari penjaga veteran, sumbangan masyarakat, dan kontribusi anonim yang besar yang dikabarkan berasal dari Diesel, berdiri sebagai bukti fisik untuk transformasi. Peggy memotong pita dengan Max duduk dengan bangga di sampingnya,
Rompi anjing pelayannya memiliki tambalan baru yang mengidentifikasi dia sebagai konsultan pelatihan senior pusat. Iron Jack menyaksikan dari dekat, bergandengan tangan dengan Lisa, yang hubungannya dengan Snake telah melewati krisis untuk muncul diperkuat oleh tujuan bersama. Samuel Reynolds hadir dalam kapasitasnya sebagai koordinator penjangkauan pusat, kursi rodanya didorong oleh mantan ular bayangan, sekarang dipekerjakan sebagai asisten pribadinya. Ibu mengatakan sesuatu sebelum dia meninggal, Peggy berbagi dengan kerumunan yang berkumpul. Suaranya mantap meskipun emosi saat itu, dia mengatakan bahwa anjing memahami sesuatu yang sering dilupakan orang, bahwa kesetiaan bukan tentang berjuang untuk seseorang. Kadang-kadang itu tentang menunjukkan kepada mereka jalan yang lebih baik. Max menunjukkan itu kepada saya. Saya harap anjing-anjing yang dilatih di sini akan menunjukkan kepada orang lain juga. Ketika upacara berakhir dan komunitas berbaur dalam perayaan, Sheriff Roberts mendapati dirinya berdiri di samping Diana, menyaksikan pemandangan yang tidak mungkin dari mantan musuh yang terlibat dalam percakapan santai. "Apakah kamu pernah berpikir kita akan melihat hari itu?" tanya Diana, menunjuk ke arah Iron Jack dan Samuel, yang berdiskusi mendalam tentang program masa depan pusat. Robert menggelengkan kepalanya perlahan, sebuah senyuman, mengerutkan wajahnya yang lapuk, "Ingatkan aku untuk tidak pernah meremehkan kekuatan seorang anak berusia 9 tahun yang gigih dan anjingnya, atau kekuatan kebenaran," tambah Diana lembut. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanyalah satu orang yang cukup berani untuk mengatakannya ketika itu paling penting. Dalam cahaya sore yang memudar, Peggy dan Max mendemonstrasikan satu urutan pelatihan terakhir, bukan protokol militer atau perintah anjing pelayan, tetapi permainan kepercayaan sederhana yang telah dikembangkan Catherine bertahun-tahun yang lalu. Saat gembala Jerman bergerak dalam sinkronisasi sempurna dengan gadis kecil itu, bayangan mereka bergabung menjadi satu siluet dengan latar belakang lanskap Riverstone yang diubah dari ruang tamu. Pengingat bahwa bahkan luka terdalam pun dapat sembuh ketika dijembatani oleh pemahaman, dan bahwa keberanian kadang-kadang mengenakan wajah yang paling tak terduga. Di sudut-sudut tenang ingatan kita terletak pelajaran yang benar-benar penting. Gadis berusia 9 tahun yang diintimidasi oleh pengendara sepeda motor mengingatkan kita bahwa keberanian tidak mengenal usia dan penyembuhan datang dari tempat yang tidak terduga. Seperti Peggy dan Max, kita semua menghadapi saat-saat ketika dunia tampak terlalu keras, ketika kesalahpahaman mengancam untuk merobek apa yang kita sayangi. Ketika perjalanan mereka menggemakan pengalaman kita sendiri tentang kehilangan, menyalahkan yang salah, dan jalan sulit menuju rekonsiliasi. Saat kita merenungkan hidup kita, mungkin kita mengenali bagian dari diri kita dalam perjuangan Iron Jack dengan penyesalan masa lalu, dalam perjalanan Samuel melalui kepahitan menuju pemahaman, dalam bagaimana sebuah komunitas bersatu untuk membangun kembali apa yang rusak. Kisah ini berbicara tentang ketahanan yang telah kita kembangkan selama beberapa dekade hidup, kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa kekuatan sejati tidak diukur dengan intimidasi tetapi dengan keberanian untuk memperluas kasih sayang ketika itu paling sulit. Ikatan yang menghubungkan kita dengan keluarga, dengan komunitas, dengan masa lalu kita dapat memenjarakan kita dalam siklus balas dendam atau membebaskan kita melalui pengampunan, seperti warisan Catherine, yang hidup melalui kesetiaan Max. Nilai-nilai yang paling kita hargai bertahan ketika kita meneruskannya, mengubah rasa sakit menjadi tujuan dan konflik menjadi penyembuhan.